Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah mi yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Kang tansah kula hormati Romo Ki Haji Ahmad, kang kula hormati Romo Ki Haji dengan dua narasumber yang luar biasa istimewa. Beliau Dr. Ki Haji Ahmad Isomuddin, Rais Suriah PBNU. Kemudian periode 2010-2021, dua periode beliau menjadi bagian dari Suriah PBNU. Alhamdulillah, kita sambut bersama uraian dari narasumber yang pertama di halakoh pada malam hari ini. Kepada narasumber pertama, beliau Ki Haji Mahbub Maafi, kaula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da amma ba'dah. Julasaunal afadil yang kami hormati, yang kami ta'zimi, pengasuh pondok pesantren Darul Fattah Kiai Haji Muslih, yang kami ta'zimi pula Rais Suriah termuda dua periode dari Lampung. Beliau karya lentua, tapi memang termuda beliau. Termasuk salah satu dalam sejarah Nahdlatul Ulama, beliau termasuk Rais Suriah paling muda. Belum dikalahkan soalnya, belum ada rekornya itu. Yang menjadi Rais Suriah selama 2 periode. Dan saya kebetulan jadi staf Suriah dan saya anak buah beliau, saya stafnya gitu. Yaitu Kiai Haji Dr. Ahmad Isomuddin, moderator. Wabil khusus kami juga yang kami hormati Katib Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhyiddin. Ini kiai yang sangat luar biasa, yang sangat aktif. Tapi saya nggak tahu kenapa kalau kiai Lampung itu aktifnya luar biasa kalau PBNU itu. Mulai dari Kiai Isom dan sekarang diteruskan oleh Kiai Muhyiddin, juga merupakan sosok kiai yang sangat aktif berkantor di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Para kiai-kiai yang lain, ketua PCNU, ketua RMI, apalagi nih, ketua FMPP, wabil khusus ketua FMPP, para santri, para gus, para ning, santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sebenarnya disuruh bicara mengenai terkait dengan soal thariqatus istinbatil ahkam, terkait dengan soal istinbatul ahkam. Sebelum saya memasuki tentang konsep tentang thariqatus istinbatil ahkam, saya ingin membicarakan kerangka besarnya terlebih dulu. Kerangka besar yang saya katakan bahwa di lingkungan kita, di lingkungan Nahdlatul Ulama, cara berpikir keagamaannya adalah cara berpikir bermadhab. Itu penting menurut saya. Nah, ini penting. Pertanyaannya kemudian, orang itu pasti akan bertanya, aina dalil? Mana dalil yang menunjukkan adanya wajib untuk bermadhab itu bagaimana? Saya ingin mengutip salah satu pernyataan tokoh modernis di dunia Islam yang bernama Syah Waliyullah Ad-Dahlawi di dalam kitab Iqdul Jid fi Ahkamil Ijtihad wa Taqlid. Beliau menyatakan ittabi'u as-sawad al-a'dam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittabi'u as-sawad al-a'dam, ikutilah as-sawad al-a'dam atau kelompok mayoritas. Beliau memberikan penjelasan, falamman darasatil madahibul haqqa binqiradi a'immatiha illa al-madahib al-arba'ah allati intashar adba'uha kanat tiba'uha ittiba'an lis-sawadil a'dam wal khuruj anna khurujan an sawadil a'dam. Jadi logika yang dibangun oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, beliau menyatakan bahwa ketika madhab-madhab yang hak, madhab-madhab yang benar itu telah punah dengan sebab wafatnya para a'immahnya, dengan sebab wafatnya para pendirinya, kecuali 4 madhab, maka mengikuti salah satu, kecuali 4 madhab di mana pun yang tersebar di seluruh dunia, maka mengikuti salah satu daripada 4 madhab itu sama dengan mengikuti as-sawad al-a'dam. Artinya apa? Ketika pilihan kita bermadhab, kerangka berpikir kita bermadhab, kita sebenarnya sedang menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittabi'u as-sawad al-a'dam, al-aslu fil amri al-wujub illa
ayyadullah dalilun ala khilaf. Para kiai, para bunyai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting menurut saya agar kita nggak kemana-mana gitu, tidak kemana-mana. Saya tidak akan membayangkan bahwa yang bahsul masil besok itu adalah belajar, enggak. Sudahlah, saya bilang mereka itu alim-alim semua akan membahas satu persoalan, di mana itu persoalan itu merupakan satu persoalan yang muncul ditanyakan dari bawah kepada FMPP. Jadi jangan diandekan latihan lah, jangan bilang namanya FMPP, jangan. Saya anggap sudah alim-alim semua. Ya tawa itu pura-pura basic. Jujur aja ngomong gitu. Ya gitu. Yang kedua, sekarang ini karena waktu udah begitu malam ya, begitu malam itu sudah mepet. Saya akan meringkas bagaimana sebenarnya cara melakukan metode atau mekanisme berbahsul masail. Saya tidak akan masuk harus ada perumus, harus ada macam-macam itu, karena kita nggak mengenal musahih kalau di kita itu. Karena musahihnya pleno rapat pleno. Mungkin di sini mungkin ada musahih ya. Itu ada teknis. Tetapi saya ingin berbicara mengenai konsepnya dulu. Bahwa kita sebenarnya mengenal ada 3 pendekatan. Ya, ada 3 pendekatan. Yang pertama disebut dengan pendekatan kauli. Itu saya kira clear. Kalau ada masalah, kemudian di kitab itu sudah ada, kita ambil. Ya, itu clear. Tetapi sekali lagi, kitab yang akan kita gunakan adalah Al-Kutub Al-Mu'tabar. Itu penting ya. Karena saking pendekatan kita pendekatan kauli, sehingga seolah-olah kadang-kadang itu fikih di luar Syafi'i dianggap tidak ada, kan begitu kan? Harus ditolak gitu kan. Padahal semestinya nggak boleh begitu. Semestinya nggak boleh begitu. Meskipun kita sudah meyakini bahwa innal mu'tamad fil fatwa wal hukum mattafaqa alaihi syaikhani fama jazama bihi Nawawi farrafi ila akhirih itu, tapi kan itu apa ya, harus di dalam kondisi yang normal gitu kan, di dalam kondisi yang normal. Sementara ketika ada sebuah kondisi yang menuntut adanya perubahan, saya kira kita bisa berpindah kepada kaul atau pendapat yang lain dengan tetap mengacu kepada prinsip kemaslahatan. Kenapa? Karena kita tidak juga bisa terpaku hanya dalam apa yang tertulis dalam kitab-kitab yang kita pelajari ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Al-Qarafi misalnya di dalam kitabnya Al-Furuq itu pernah menyatakan, famahma tajaddada fil urfi i'tabirhu wa mahma saqata asqithu fala tajmud 'ala al-mastur fil kutub tula umrika bal idza ja'aka rajulun min ghairi ahli iklimika yastaftika fala tujrihi 'ala urfi baladika was'alhu an urfi baladihi wa afti bihi wa ajri alaihi, itu kan dikatakan wal jumud 'alal manqulat abadan dalalun fid din wa jahlan bi maqasidi ulama'il muslimin was salafil madhi. Jadi kita nggak harus kita itu jumud dengan kitab misalkan takrib aja itu kan, tapi juga ada pandangan-pandangan yang lain seharusnya kita terima gitu. Itu sebenarnya juga sudah diingatkan di kalangan Hanafi, misalnya sudah memberikan satu penjelasan yang menarik. Di dalam kitab Nasrul Urfinya, beliau menyatakan, penulisnya menyatakan ala annal mufti laisa lahul jumud 'alal manqul fi kutubi dhahirir riwayah min ghairi mura'ati zaman wa ahli wa illa yudayyu huquqan katsir wa kana daruruhu akbar min naf'ih, katanya gitu. Ini penting. Jadi orang-orang Hanafi pun tidak harus terpaku misalnya kepada kutubud dhahirir riwayah, 6 kitab muktamad di kalangan mazhab Hanafi, nggak harus begitu. Sama dengan bahsul masail besok juga, kalau ternyata ada soal haid, soal macam-macam itu kan kita juga perlu menerima masukan-masukan yang lain. Saya ingin memberi sebuah contoh misalnya. Tadi ada pembahasan mengenai soal haid ya. Pertanyaannya, apakah istihad para ulama-ulama terdahulu tiba-tiba punya kesimpulan bahwa misalnya aktsarul haid itu adalah 15 hari, sementara minimalnya adalah 1 hari. Apakah relevan hari ini? Relevan apa tidak? Karena faktanya itu terjadi perbedaan para ulama. Ada yang menyatakan bahwa aktsarul haid itu adalah 10 hari, minimal 3 hari. Itu fakta. Itu artinya apa? Bahwa ada istiqraq. Karena apa? Wilayah yang berbeda sehingga kemudian melahirkan satu kesimpulan berbeda. Pertanyaannya, apakah kita perlu meninjau ulang? Nah, ya kan? Apakah kita harus kauli terus begitu kan? Oh, itu harus begini-begini. Saya kira itu perlu didiskusikan lebih lanjut. Maka saya sarankan kalau bisa itu bab haid itu ngundang juga para medis.
Jangan hanya sekedar dibaca kitabnya, oh ini kalau haid 15 hari begini ngitung itu. Saya kira itu perlu menjadi satu pertanyaan penting bagi kita itu. Perlu melakukan istiqra ulang gitu, penelitian ulang. Mungkin akan diklaim, akan dikatakan enggak, istiqra'nya Imam Syafi'i adalah istiqra yang paling top misalnya. Top pada zamannya kan masalahnya itu kan. Belum tentu para hadirin relevan atau tidak. Satu. Yang kedua, pendekatan yang kedua yang kita kenal dengan pendekatan ilhaqi. Tadi dikatakan, saya tadi ngomong soal qauli. Di dalam qauli ada takrir. Kalau kemudian kita itu ada berbagai macam pendapat di dalam satu persoalan, maka kita sebaiknya memilih pendapat ya. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk ditorikotul jam'i bainahuma, tentu kita bisa membuat sebuah pilihan-pilihan. Salah satu pilihannya adalah misalnya didasarkan kepada konsep kemaslahatan. Kenapa? Karena memang kemaslahatan itu terutama terkait ketika bicara maslahah yang mursalah. Apalagi hal-hal yang terkait dengan soal muamalah. At-Tufi dalam kitabnya Risalatul Maslah itu menyatakan inna ri'ayatal maslahah aqwa minal ijma wa yalzamu ayyakuna min adillati syar'i li'annal aqwa minal aqwa, katanya begitu. Jadi ri'ayatul maslahah di dalam pandangan At-Tufi itu dianggap lebih kuat daripada ijma. Kenapa? Karena itu dia harus menjadi min adillati syar'i, salah satu bagian atau dalil syariat. Kenapa li'annal aqwa minal aqwa? Karena sesuatu yang terkuat dari yang terkuat itu lebih kuat. Itu kata At-Tufi. Ini penting ketika kita melakukan takrir. Atau kadang-kadang kita membiarkan ada 3 pendapat, itu juga bagian takrir. Contohnya di dalam kasus Lampung tahun 192 itu ada hukum soal bunga bank. Terlepas apakah ini syubhat hukum taklifi ala kulli, yang penting NU punya istilah yang luar biasa. Ada 3 kaul yang dihadirkan terkait dengan soal hukum bunga bank. Itu juga takrir, bagian takrir juga. Terus yang kedua selanjutnya yaitu terkait dengan soal ilhaq. Ini yang biasanya sering dilakukan oleh kita. Ilhaq itu setidaknya itu menyamakan satu kasus ya, yang sudah menyamakan satu kasus yang belum ada penjelasannya daripada ulama-ulama kita dengan kasus yang sudah ada dijelaskan dalam kitab-kitab kita. Ulama lebih menyebut sebagai takhrij. Itu begitu. Makanya kata Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Bahrul Muhitnya menyatakan begini. Wal qiyasu yu'malu bihi indana qat'an amma bin nisbah ila nassil mustahid kama law nassa ala hukmin. Maka menurut Al-Imam Ar-Rafi'i meriwayatkan, kata beliau, bapakku haka walidi ya anil Imam Yahya Al-Man'afi an Muhammad bin Yahya Al-Man'afi dzalik. Jadi katanya memang qiyas itu kita pasti menggunakannya, tetapi ketika terkait dengan soal nas atau pendapat mustahid ya, sebagaimana seorang mustahid memiliki satu pendapat tertentu, itu ada yang menolak. Kenapa? Karena li'annana tu'ubbidna wa umirna bil qiyas. Karena apa? Kita diperintahkan untuk menggunakan qiyas. Tetapi katanya wal asbahu bi sani'il hasab khilafu, katanya. Tapi yang banyak dilakukan oleh para ashab Syafi'i itu berbeda dengan hal tersebut. Mereka memperbolehkan menggunakan pendapat-pendapat, melakukan mengkiaskan ya, menganalogikan satu peristiwa yang belum ada nas atau pendapat mustahid dengan peristiwa yang sudah ada pendapatnya dari seorang mustahid. Maka menyatakan, bukankah mereka itu yanqudunal hukm wa yakhtalifuna fi annal illah hakada wa hakada wa kullu minhuma muttaridul hukm fi furu'i illatihi. Jadi mereka itu, para ashab itu menukil pendapat-pendapat Imam Mustahid, kemudian mereka itu setidaknya berbeda-beda mengenai ilatnya. Perbedaan apa ada perbedaan ilatnya? Ada yang bilang begini, bilang kedua, bilang begini, bilang begitu. Dari kesemua itu kemudian muncul atau melahirkan berbagai macam persoalan furu' yang berbeda-beda karena perbedaan istinbat atas ilat tersebut.
Inilah yang disebut dengan namanya at-takhrij oleh para ulama. Maka ada pertanyaan kan, bagaimana kalau misalkan apakah hal tustambatul illah wa yu'adda al-hukm? Apakah ilat yang terdapat di dalam satu persoalan yang telah ditetapkan atau dinas atau ada pendapat Imam Mujtahid itu bisa kita tetapkan, kita bisa istimbatkan dan ditularkan kepada kasus yang lain? Jelas. Kata Ar-Rafi'i, bapakku itu meriwayatkan dari Imam Muhammad bin menolaknya. Tetapi ulama lain enggak. Takhrij. Sementara sebagaimana kita ketahui, takhrij itu ada 3 kan? Ada 3 macam. Jadi ilhaq itu sebenarnya bagian daripada takhrij. Itu penting kita itu. Itu adalah salah satu bagian daripada takhrij. Makanya di dalam ilhaq itu ada istilah mulhaq bih, ada mulhaq, ada wajhul ilhaq. Mulhaq bih itu adalah kasus yang sudah ada penjelasan hukumnya oleh mujtahid, sementara mulhaq itu kasus yang baru yang belum ada penjelasannya daripada a'immatul mujtahidin atau para ulama-ulama. Baru kemudian ada wajhul ilhaq, makna atau pengertian yang mempertemukan keduanya. Di mana yang mempertemukan keduanya itu biasanya dalam satu kaidah, baik kaidah usuliyah maupun kaidah fikhiyah. Itu tadi kan. Tetapi yang jelas ala kulli hal ada ulama-ulama yang memperbolehkan takhrij. Bahkan Ibnu Khaldun di dalam kitab muqaddimahnya itu pernah menyatakan walamma sara madhhabu kulli imamin ilman makhsusan inda ahli madhhabihi falam yakun lahu sabilun ilal istihadi wal qiyas fahtaju ila tandhir fil ilhaq wa tafriqiha indal istibah ba'dal istinad ilal usul al muqarrarah fi madhhabi imamihim. Ketika ilmunya madhab walamma sara, ketika madhab setiap imam itu ilmunya sudah apa madhab itu menjadi ilmu tertentu, ilmu yang tersendiri, dan tidak mungkin kita untuk melakukan ijtihad dan qiyas, maka kita perlu melakukan ilhaq. Begitu juga perlu kita mengklarifikasi masail-masail yang sama setelah disandarkan kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh madhab mereka. Contoh paling sederhana begini nih, pencatatan nikah. Nah, apa hukum pencatatan nikah? Ya kan gitu. Bagaimana pencatatan nikah itu sebenarnya? Contoh itu merupakan bagian daripada ilhaq, yaitu ada para ulama kiai-kiai kita itu sering mengilhaqkan dengan larangan pemerintah untuk larangan merokok oleh pemerintah. Karena apa? Dipandang rokok itu mubah kan begitu kan? Sama, artinya pencatatan nikah itu sama-sama mubah. Larangan sama juga dengan merokok. Ketika pemerintah melarang sesuatu yang mubah, maka bisa menjadi wajib. Sama ketika pemerintah itu memerintahkan untuk dicatatkan. Itu sama kan begitu. Maka sering dikutip pernyataannya Syekh Nawawi Banten. Idza amara al-imam biwajibin ta'akkada wujubuhu wa idza amara bimandubin wajaba wa idza amara bimubahin in kana fihi maslahah amah wajaba katarki syurbid dukhon kan gitu. Itu contoh sederhananya begitu, contoh sederhananya. Atau bisa juga kedua kasus itu bisa ditemukan dipertemukan di dalam satu kaidah. Tadi kan kaidah fikih kan atau dobit fikih. Sekarang kaidah yang usuliyah. Misalnya begini, Al-Imam Malik ya radhiyallahu anhu itu kan memakruhkan orang itu mengambil bayaran ujroh dari menjadi imam sholat tarawih. Maka Ibnu Qasim, salah satu pengikut Imam Malik itu, kemudian memberikan penjelasan, memberikan fatwa, dia lebih mengharamkan lagi ketika seseorang itu mengambil upah pada sholat ketika seorang mengambil upah ketika menjadi imam sholat fardu. Apa yang mempertemukan keduanya? Yang mempertemukan keduanya adalah sama-sama menggunakan mafhum muwafaqah. Di mana konsep mafhum muwafaqah itu diterima di kalangan madhab Maliki. Ini yang kedua. Pendekatan yang ketiga, ini pendekatan yang ijtihad ini, ya. Pendekatan yang ketiga disebut dengan bermadhab secara manhaji kan. Kalau dijelaskan ada bayani, ada macam-macam. Tetapi intinya kira-kira kita akan membuat sebuah ijtihad atau istimbat yang baru ya, mengambil satu hukum
dari nas-nas secara langsung dengan menggunakan perangkat-perangkat usul fikih, kaidah fikih, dan berbagai macam perangkat-perangkat yang diperlukan untuk melakukan ijtihad. Karena emang sudah nggak memungkinkan lagi. Kalau ilhaq sudah nggak memungkinkan, ya maka yang dimungkinkan adalah kita melakukan istinbat bersama-sama. Tentu ini adalah biasanya bukan ranah ya. Ini biasanya ranah orang-orang yang top-top lah. Kalau kayak kita kayaknya sih belum mampu lah kayak gitu menurut saya. Tetapi emang kadang-kadang harus dilakukan gitu kan. Kalau misalkan kemudian ilhaq sudah nggak memungkinkan, kauli sudah nggak ada, ilhaq masih bisa, ya kan? Tapi kalau sudah mentok, maka kita akan melakukan istinbat bersama-sama. Misalnya ada satu persoalan di dalam kedokteran, maka kita akan bukan hanya melibatkan para kiai, tetapi juga melibatkan ahlinya, melibatkan dokter, melibatkan berbagai macam unsur yang diperlukan. Di samping juga para kiai-kiai yang nanti akan melakukan istinbatul ahkam melalui nas atau menggali hukum dari nas Al-Quran atau dalil-dalil yang lain, ya seperti maslahah mursalah, istishab, qaulu sahibi, dan lain-lain. Demikian sebagai pengantar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa penjelasan beliau tentang metodologi istinbat dalam berbahsul masail. Tentu pola dasarnya adalah bermadhab, kemudian 3 pendekatan yang telah disampaikan, qauli, ilhaqi, dan manhaji. Ini pemaparan dari beliau sangat luar biasa, memberikan wawasan kepada kita semuanya. Selanjutnya kepada narasumber yang kedua, beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Yusomuddin kaula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala akmalir rusuli sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil ghurril muhajjalin wa jaddil hasan wal husain sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walahul hamdu subhanahu wa ta'ala an fataha li awliyaihi turuqal huda wa ajra ala aidihimul khairat wa najahum minar rada faman iqtada bihim intasara wahtada wa man araja an tariqatihim intakasa wa taradda amma ba'du. Terima kasih kepada moderator Dr. Fahim Fuad yang tentunya moderat, karena moderator itu harus moderat. Dan membanggakan saya Kiai Haji Mahbub Ma'afi yang sudah hafal betul metodologinya, dan bersama saya dan kawan-kawan sering berbahsul masail baik di Musyawarah Nasional Alim Ulama maupun Muktamar, dan juga bahsul masail LBM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya tidak akan membahas apa yang sudah diuraikan itu. Saya hanya mengapresiasi betapa hari ini saya merasa sangat berbahagia. Bertahun-tahun yang lalu sebelum saya diminta oleh Mbah Sahal Mahfud dan Kiai Said Agil Siraj untuk menjadi Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya adalah orang yang memikirkan masyarakat Lampung, Bu Camat. Ini yang terhormat-terhormatnya nggak saya sebut karena sudah banyak yang menyebutkan tadi. Semuanya terhormat. Saya memikirkan betapa orang tua di Lampung ini selalu mengirimkan putra-putrinya untuk mondok pesantren di Jawa. Kalau ditanya mengapa dikirim ke Jawa anak-anaknya itu, karena kiai-kiai Jawa itu lebih pintar daripada kiai-kiai di Lampung. Problemnya adalah kapan orang-orang di Lampung mondokkan anaknya di pondok-pondok pesantren di Lampung. Kalau problemnya atau masalahnya adalah kiai Jawa lebih alim,
tentu kiai-kiai Lampung ada peluang, punya potensi untuk alim seperti kiai-kiai di Jawa. Oleh karena itu kemudian saya memulai Bahsul Masail, menjadi ketua lembaga dulu Lajnah Bahsul Masail Lampung Selatan. Baru saya menjadi ketua Lajnah Bahsul Masail, sekretaris saya agak politis, nggak seneng sama Pak Soleh Bajuri sebagai ketua PCNU, mengisukan saya kepingin menjadi ketua cabang, sehingga pada pada konferensi wilayah saya dinaikkan pangkat untuk ke pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, diberi tugas menjadi ketua lembaga Bahsul Masail. Karena saya sedikit mengerti organisasi, betul-betul saya organisir, saya gerakkan, saya pengaruhi. Karena yang disebut dengan pemimpin adalah leadership, adalah proses motivasi dan pengarahan orang lain menuju pencapaian tujuan organisasi yang di dalamnya mencakup usaha untuk mempengaruhi orang lain, baik orang tersebut sesuai atau tidak dengan tujuan organisasi. Tujuan saya adalah orang tua di Lampung mesantrenkan anak tidak perlu jauh-jauh, tetapi dipesantrenkan di Lampung karena kiai-kiainya pinter-pinter. Untuk pinter tidak semata-mata harus ke Jawa, tetapi pulang dari Jawa harus terus berlatih. Maka saya hidupkanlah Bahsul Masail di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi. Saya menjadi ketua lembaga Bahsul Masail. Sekarang semua teman-teman saya, ini termasuk salah satunya Pak Samsul, ini kader saya juga ini. Yang keberapa ya? Setelah saya digantikan kepada putranya Kiai Abrori, Gus Maksum. Setelah Gus Maksum Munawir, setelah Munawir jenengan ya, yang keempat. Dan semua teman-teman saya yang rajin Bahsul Masail sekarang sudah memiliki pesantren. Dan insya Allah yang rajin Bahsul Masail itu membaca kitab nggak bakalan salah. Karena saya menemukan di Nusa Tenggara Barat orang punya pesantren baca kitab salah. Ketika saya suruh membaca faslun dibaca fasolli. Jauh sekali ya. Iya. Ya tulisannya sama. Ya tulisannya sama. Faslun dibaca fasolli. Inilah yang suka membaca judul kitab Umaryati. Ya. Ya atau Umaryoto. Atau Imriti ya. Imriti. Banyak itu kasus-kasus semacam itu. Di UIN Raden Intan di mana saya menjadi dosen, itu ada mahasiswa saya suruh baca al halalu ben wal haramu ben. Dan itu tidak terjadi. Ya. Tetapi yang demikian itu tidak perlu kita hina, karena itu proses. Karena itu proses di dalam kita berbahsul masail. Bahsul masail ini penting untuk dihidup-hidupkan. Saya di Munas Alim Ulama, Pramunas ya Mas Mahbub, Pramunas Alim Ulama di Bogor kalau tidak salah, yang dekat kantor HTI. Iya di Bogor. Saya pernah memberikan sambutan karena saya biasanya menjadi ketua steering committee untuk Munas Alim Ulama. Saya menjelaskan dan Gus Ghafur pada waktu itu saya lihat mencatat apa yang saya katakan. Ada 3 fungsi Bahsul Masail. Yang pertama fungsi silaturahmi antara alumni pesantren dari Jawa, dari Lampung, pesantren atlet apa alit ya kalau kurang T-nya ya, pesantren alit ya, mengirim 3 orang yang katanya gurunya mengaku belajar kepada saya setahun ya, jangan-jangan dia yang membaca faslun fasolli. Ya. Tapi tidak usah berkecil hati ya, karena fungsi Bahsul Masail yang pertama adalah fungsi silaturahmi. Seorang kiai akan merasa paling hebat sendiri ketika belum bertemu dengan lawan-lawannya. Pernah ada alumni dari Jawa Barat
Kata Ustadz Ihya Ulumuddin, dia pinter sekali kalau sudah diskusi nggak berhenti-berhenti, ngomong nggak berhenti-berhenti. Saya bilang ajak besok ada Bahsul Masail di Pringsewu di Lampung. Begitu datang di tempat Bahsul Masail, dari pertama datang pagi hari sampai sore hari sepotong kata tidak keluar. Ternyata banyak yang lebih pintar dari dirinya. Nah, fungsi Bahsul Masail yang semacam ini menurunkan tensi yang merusak hubungan silaturahmi. Karena setiap orang yang rajin Bahsul Masail itu akan memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Di atas langit ada langit, di atas awan ada langit. Wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Itu fungsi pertama. Silaturahmi, hubungan antara kiai terutama di Lampung Timur ini sangat membanggakan. Dulu saya keliling memakai motor Mega Pro, ya. Datang ke pesantren-pesantren, ngundang mereka untuk berbahsul masail. Kalau kiai sepuhnya nggak mau, gusnya yang saya ajak keliling. Ya, masalah-masalah yang muncul terjadi di masyarakat. Pernah di Lampung Timur ditanyakan tentang hukum puasa weton. Iya, itu Rois Suriah PWNU Lampung, kiai di daerah sini, ya, siapa dulu namanya, Kiai Ma'ruf Adnan. Begitu saya datang sedang membongkar lemari bupetnya itu mencari dasar dari puasa weton. Begitu saya datang, Gus teng pundi nggih madosi dalil puasa weton. Niki kula padosi teng puasa fardhu mboten wonten, puasa sunnah mboten wonten, puasa nazar mboten wonten, tidak ketemu. Terus saya bilang itu ada di dalam kitab Bulughul Maram. Lu kula rak mbalah Bulughul Maram yai, katanya. Lah banyak lu orang yang mengajar nggak paham kiai, saya bilang begitu. Itu kepada Rois Suriah saya berani begitu dulu. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi yaumil isnin. Dzakal yaum wulidtu fihi. Aku puasa pada hari Senin, ditanya oleh Qatadah. Mengapa engkau puasa pada hari Senin? Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan, ya. Syarahnya di Subul Salam, syukran lillahi, karena bersyukur kepada Allah. Jadi penting Bahsul Masail itu untuk menjalin silaturahmi. Yang kedua adalah fungsi ilmiah. Jangan sampai para kiai, para gus ning itu tidak banyak membaca kitab. Tirulah saya. Ya, tirulah saya. Saya dari jam 2 malam sampai subuh selalu membaca kitab. Ya, kitab-kitab yang di pesantren tidak diajarkan pun saya baca. Segala mazhab, bukan hanya 4 mazhab. Mazhab Syiah ya saya baca, Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, Syiah Zaidiyah yang fikihnya mirip. Ya, kita baca, ya, sekedar untuk meluaskan wawasan, jangan anti terhadap yang lain. Karena di dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhriyah wa Tatbiq yang ditulis oleh As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu Habib betulan itu, ya. Ya, di dalam kitab itu gurunya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yakni Syekh Zaki Yamani, mengatakan wal alim kullama ittasa'a fikruhu wa ilmuhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Orang alim atau orang berilmu itu apabila ilmunya sangat mendalam dan wawasannya sangat luas, maka kemudian dia menjadi manusia yang bijaksana dan sedikit menyalahkan orang-orang yang berbeda dari dirinya. Mengapa demikian? Karena Bahsul Masail itu intinya, ya, yang dibahas itu al-masail al-istihadiyah, masalah-masalah yang perlu diputuskan apa hukumnya. Ya, seperti kasus yang rame Son Horek, ya, Son Horek, ya, diputuskan oleh salah satu Rois Suriah PBNU yang alim, ya, yang pintar. Diserangi orang, ya, dibully oleh orang banyak di media sosial. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang mendalam ilmunya. Maka Bahsul Masail ini memiliki fungsi yang kedua, yaitu fungsi ilmiah, agar kita rajin mutolaah, rajin membaca. Bukan hanya membaca, bukan hanya tunduk kepada apa yang kita baca,
Tetapi pada saat kita membaca, kita harus betul-betul mencerna apa yang kita baca. Apakah yang kita baca itu benar? Apakah yang kita baca, yang kita hafalkan di dalam kitab itu dipahami dengan tepat atau tidak? Ya. Karena kesalahan-kesalahan di dalam memahami kitab itu bukan hanya kesalahan orang yang melakukan bahsul masail. Di dalam kitab-kitab usul fikih, misalnya kitab usul fikih yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bazdawi Al-Hanafi, itu ada muhaddisan, ya, ada seorang ahli hadis. Anna muhaddisan kanat adatuhu, ada seorang ahli hadis, muhaddis. Bacanya bukan muhdis. Kalau muhaddis itu ahli hadis, hafalan hadisnya banyak. Tapi orang hafal ini belum tentu paham. Kalau muhdis itu ahlul bidah, ahli bid'ah, ya, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang menulis As-Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah wa Atharuha Sayyi'ah 'alal Ummah Al-Muhammadiyah. Ya, ketika di Syria, di Damaskus, ya, ditemui oleh orang-orang yang hafal Kutubus Sittah matnan wa sanadan. Dia ditanya, atas ruduli asyarata hadis bi asanidiha, apakah engkau sanggup menyebutkan 10 hadis lengkap dengan sanadnya? Dia menjawab, la, tidak. Ana muhaddisu kitabin lastu muhaddis hifdzin. Saya muhaddis, ahli hadis kalau menulis, ya, meneliti, tetapi kalau hafalan saya tidak punya. Maka terkenalah dia sebagai bukan seorang muhaddis, akan tetapi seorang muhdis, seorang ahli bid'ah. Dulu ada ahli hadis, kanat adatuhu ayyusalli al-witra ba'dal istinja. Muhaddis ini memiliki kebiasaan kalau selesai istinja itu cebok menggunakan batu peper, ya, selesai istinja dia punya kebiasaan mengerjakan sholat witir. Falamma su'ila an dzalika qala, ketika dia ditanya mengapa engkau melakukan sholat witir sesudah istinja, dia menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manistajmaro fal yutir. Paham ya? Man utawi sapane wong iku istajmaro peper sapa man fal yutir moko becik salat witir. Itu betul-betul terjadi, ya. Itu betul-betul terjadi pada seorang muhaddis, dan itu disebutkan di dalam kitab usul fikihnya Al-Imam Al-Bazdawi Al-Hanafi. Itu muhaddis. Bagaimana dengan orang Lampung Timur yang baru belajar? Iya, faslun dibaca fasolli, ya, yang terjadi di pondok pesantren apa tadi, atlet umpamanya, ya, umpamanya. Nah, nggak apa-apa, kesalahan-kesalahan kecil semacam itu jangan sering-sering saja, ya, jangan sering-sering diulang, ya, karena tidak ada orang yang tidak pernah bersalah, karena bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Oleh karena itu, para kiai sekalian, para ning yang mengasuh pondok pesantren dan para santri yang rajin berbahsul masail harus betul-betul menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab, bukan hanya nahwu dan sorof. Nahwu, sorof, badi, ma'ani, bayan, arud, qawafi, insya, qardus syi'ri, nashr, hitobah, fiqhul lughah, istiqaq, dan lain-lain. Ada 13 ilmu harus dikuasai. Sebab apa? Kalau pesantren itu dipisahkan dari bahasa Arab, bukan pesantren lagi. Kalau perlu bukan hanya bahasa Arab, ya, kalau perlu bukan hanya bahasa Arab yang dikuasai, bahasa-bahasa asing yang lain. Tapi menguasai bahasa Arab itu sudah cukup pusing lah, ya. Ya. Apalagi kalau sudah gus-gus gini sudah apal Alfiyah Ibnu Malik. Dalilnya itu nggak perlu dari Quran, dalilnya dari Alfiyah Ibnu Malik. Contohnya Gus Baweh, kalau dalil tentang poligami ngutip Alfiyah, wa akhbaru bisnaini au bi aktsara an wahidin kahum saratun syu'ara. Ya.
Ya. Ya cuma berani membahas ya. Kiai-kiai itu rajin membahas poligami, berani membahasnya tapi takut kepada istrinya. Ya. Ya, karena laki-laki itu memang begitu. Isim isyarah saja itu 4 untuk perempuan. Tapi dza 1 orang untuk laki-laki. Bidza limufradin mudzakkarin asyir bidzi wadih tita alal unsak tasiru. Canggih-canggih semua. Ya. Saya ingin mengatakan jangan sampai pondok pesantren dipisahkan dari penguasaan bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasanya syariat Islam. Bahasanya kitab-kitab fikih. Jangan ada santri apalagi kiainya membaca faslun menjadi fasolli. Ya. Apalagi nama-namanya memberi, ada kiai ngasih nama anak ya sok modern, Tony, nama lengkap Syaitonir Rojim misalnya. Ya, umpamanya ada. Itu juga saya kira ya sangat tidak baik. Jadi fungsi dari bahsul masail itu adalah fungsi ilmiah. Yang ketiga adalah fungsi konsolidasi. Ini bagi Nahdlatul Ulama, bagi PBNU, bagi PWNU, para kiai di setiap tingkatan baik cabang maupun majelis wakil cabang dan seterusnya itu bisa dikumpulkan pada saat bahsul masail, suruh kumpul. Nah, kalau mau nakal-nakalan Bu Camat ya, anggota DPR ya, kita tambah bahsul masail itu supaya dapat iuran itu tadi? Dana ya, karena mau mengadakan acara besar yang hampir 3.000 orang memerlukan dana. Adakan bahsul masail, temui anggota-anggota DPR untuk mewujudkan fungsi bahsul masail yang keempat, yaitu fungsi siasah. Karena anggota DPR itu kalau datang ke setiap pesantren, kiainya langsung nunjukin masjid yang belum jadi. Ya contohnya Kiai Muslih misalnya. Nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu dengan adanya bahsul masail, fungsi siasah, ya cukup anggota DPR itu memberikan transportasi untuk para gus, para kiai, para ning, para peserta bahsul masail, nyangoni pulang pergi untuk menjaga konstituen supaya terpilih lagi pada masa yang akan datang. Itu kalau mau nakal-nakalan dikit ya, saya kira. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya bangga bahwa di Lampung ini, terutama wabil khusus Lampung Timur, dengan banyaknya pesantren, dengan banyaknya kiai-kiai yang masih muda dengan semangat yang tinggi, teruskan bahsul masail itu. Insya Allah akan bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama, untuk bangsa kita yang akan datang. Kalau wawasan kita luas ya, bangsa kita ini menjadi bangsa yang kuat. Dan lihatlah betapa setiap teks itu memiliki konteksnya sendiri. Jangan kita terpaku pada teks pada kitab tetapi tidak bisa memahami konteks. Jangan buru-buru menyalahkan hasil bahsul masail, terutama bahsul masail dari muktamar atau musyawarah nasional alim ulama, karena biasanya yang menyalahkan itu orang-orang yang betul-betul tidak paham. Saya dengan Kiai Imam Ajiz almarhum yang belum lama meninggal pernah bergurau. Dia tanya kepada saya, Kiai, menurut Kiai ada nggak orang kafir di Indonesia? Saya bilang tidak ada orang kafir di Indonesia. Ucapan semacam ini kemudian menghebohkan, menjadi pembahasan luar biasa. Padahal yang saya maksud adalah dalam konteks bukan konteks akidah, tetapi konteks fikih siasah yang kemudian di Munas Banjar ya. Memang nggak ada. Ini contoh bahwa tidak semua yang ada di kitab kuning relevan dengan kehidupan saat ini. Sudah tidak ada kafir harbi. Di Indonesia nggak ada kafir harbi. Kafir yang memerangi orang Islam dengan senjata, tidak ada. Kemudian kafir mu'ahad, ya, terikat perjanjian. Kemudian kafir mustakman yang minta
minta dilindungi. Tidak ada. 4 kategori kafir itu tidak ada di dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara kita. Ributlah orang-orang yang lihyatuhu tawil, ya. Ya. Iya. Ini mengingatkan saya kepada sebuah kitab, ya, Ja'a rajulun nabilun kabirul lihyah ilal a'mash fasa'alahu an mas'alatin khafifatin fis shalah faltaffatil a'mash ila ashabi faqala unzuru ilaih, ya, lihyatuhu tahtamilu hifdha arba'ati alafi hadisin famas'alatuhu mas'alatu sibyanil kuttab. Ya, datang pria berjenggot lebat mendebat Imam Al-A'mash yang sedang, seorang ahli hadis yang sedang diskusi dengan ulama-ulama semasanya. Dia menyela, menanyakan soal sepele dalam masalah sholat. Terganggulah Imam A'mash, ya, nunjuk kepada laki-laki yang berjenggot. Lihat laki-laki ini, kalau lihat jenggotnya seolah-olah mampu menampung hafalan 4000 hadis. Tapi kalau lihat bahsul masailnya seperti bahsul masail anak kecil yang baru belajar ngaji Quran. Nah, itu ada di kitab ini, jenggot panjang ini. Ya, tapi bukan Gus Baweh. Ya, kalau Gus Baweh hafalannya 5000 hadis. Ya. Palsu semua. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tingkatkan kemampuan kualitas kita. Pahami teks sesuai konteksnya. Jangan lupa melibatkan ahli-ahli untuk isu-isu yang banyak dalam kehidupan kita, seperti isu biomedis, isu kesehatan, libatkan dokter, isu ekologis, ya, tentang lingkungan hidup dan lain-lain. Ada 5 isu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa kagem Pak Yai Somuddin pemaparan terkait dengan materi malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian para santri, kami buka termin pertanyaan. Untuk termin pertama 3 penanya, dari sudut kiri 1, tengah 1, kemudian perwakilan putri 1. Monggo kalau semanggakan untuk narasumber Kiai Mahbub atau Kiai Somuddin, kalau semanggakan monggo. Dari sebelah kiri dulu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dedeke malah ketok nemen niki, Pak. Ngapunten Yai, niki bahasa Jawa paham ya Pak Yai nggih? Oke. Mengke lek mboten kula niku terkesima jenengan. Begitu mboten pahami kula sampean. Saking kok iso koyo ngeten iki. Saking kula sing mboten saged nangkep mungkin nggih. Ngeten Pak Yai, niki ngapunten nggih, kula paring asma kersane tepang kalih kula lek enten tiyang alim juga teng Lampung Timur. Mboten estu ngapunten ya. Kula paring asma Zubed, nggih, Zubed, Zubaidi. Riyen bapak kula niku ngefan kalih Shahibul Ithaf nggih. Syarah Ihya Ulumuddin niku. Ngefan kalih beliau sehingga jenenge kula niku Zubaidi. Murtado nggih. Ya bapak kula sing salah mbiyen berarti ngoten. Ndredeke kok panggahe biar ilang-ilang iki, piye to ki? Ngeten Pak Yai, mohon nggih. Ngeten Pak Yai. Tentang masalah kitab kuning Pak Yai nggih. Kula ngapunten kalih pun mulai rada tenang kula niki. Ngeten Pak Yai. Tentang kitab-kitab kuning yang di situ ketika menceritakan sebuah kisah itu terkadang mboten masuk logika. Kula mboten ngarani Isra ping 70 dina mboten ngene iki. Kula mboten ngarani kapal iso mundur malih mboten. Ting sebuah kitab tapi mboten kula sebutne kitabe. Tentang cerita-cerita sing umpamane Fadhailul Syahri Rajab sing terkadang iki cerita kaya dongeng sebelum tidur kan ngoten Pak Yai nggih.
Tapi ketika kita mau iskal, kita sadar dengan kemampuan kita, Pak Yai. Sadar dengan kemampuan kita, sehingga karena kita mulai dari pesantren dididik dengan etika, isinya gorkon husnudon mawon ngoten Pak Yai. Niki mungkin sama nggih, jujur betul. Sama, kalau yakin sama. Pak Yai Samsul Bahari ini kayak niki sama asline. Nah, tentang cerita-cerita seperti itu Pak Yai, nanti kalau bahas oleh jenengan ya mungkin. Bagaimana kita menanggapi Pak Yai nggih dengan cerita-cerita seperti itu? Kalau wangsul ini mboten masalah Isra ping 70 lho nggih, mboten. Bagaimana kita menanggapi sebagai seorang santri yang mulai kecil kita dididik dengan etika, yang disuruh husnudon dengan karya-karya ulama salafus sholih, kemudian tapi nggak masuk logis. Nah niki bagaimana kita mensikapi? Ini tak pertanyaan namun tunggal Gus nggih. Aslinya kuatah pertanyaan tapi timbangane mengke kula tuwes ini. Nggih, mohon nggih ngoten. Ngoten Pak Yai nggih. Ngoten. Terima kasih. Pertanyaannya mistik seperti yang nanya. Setengah. Sebelah kiri monggo. Perwakilan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbah Yai, Gus, kula dari Pondok Pesantren Tribakti At-Taqwa, nami kula Hanifur Rahman, kalau asal saya dari Mesuji, Tasik Jomblo Gus. Alhamdulillah. Pertanyaan kula, di era sekarang, di era Gen Z, itu bukan hanya degradasi moral yang semakin miris, tapi juga degradasi dalam hal pemahaman terhadap Kutubut Turos, Kitab Kuning, dan juga untuk kegiatan Bahsul Masail di pondok-pondok pesantren, terutama di Lampung Timur itu mengalami kemunduran. Nah, itu bagaimana sih caranya untuk meningkatkan lagi, untuk yaitu meningkatkan khiroh para santri, bahwasanya Bahsul Masail itu sangat penting bagi kita. Jadi mungkin seperti itu intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang sayap kanan dari ibu-ibu. Sedap. Yang ibu-ibu wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yai, perkenalkan kami dari Pondok Pesantren Al-Falah Sukaraja Uban. Pengasuhnya adalah Ketua BBN, Ketua Bahsul Masail tingkat Lampung. Sedikit kita membanggakan ya. Izin bertanya Pak Yai, kadang-kadang kita dalam berbahsul masail itu menyampaikan panjang kali lebar, ibarat sudah kami taruhkan semua, bahkan keringat sudah berkocoran, itu kita tidak sepakat dengan apa yang telah dirumuskan perumus, kemudian tidak setuju juga dengan musoheh. Maka apakah ini kita masih diperbolehkan untuk mendebat? Satu. Kadang kita tidak terima itu, apakah kita masih punya wilayah wewenang untuk berdebat dari musoheh? Satu. Yang kedua, di era yang sekarang ini banyak terjadi berlewatan di Google, itu adalah kitab-kitab kontemporer. Biasa santri segini kakek mangan tiwul. Lah itu apakah kita itu boleh untuk mengonsumsi dari kitab tersebut? Dan itu kalau misalkan kita itu berbahsul, kalau kita tarik warnanya itu dan sohih ini. Kebanyakan kitab-kitab yang model seperti itu sohih, dan artinya arti sohih itu sesuai dengan yang kami harapkan. Apakah kita boleh untuk boleh untuk mengadopsi dari kitab tersebut ataupun tidak? Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal klinik tadi ya, iya, ada kan termasuk juga soal jimat gitu termasuk ya. Ada kan soal doa-doa juga itu kan, ya nggak, mujarobat lah kira-kira ya. Termasuk juga gitu nggak? Termasuk kayak itu. Kita kadang-kadang membaca kitab menemukan satu kisah-kisah atau manfaat dari sebuah doa-doa tertentu itu kan, yang diceritakan oleh para ulama atau kiai-kiai kita. Saya kira itu nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Ini kan bukan soal rukun iman mas. Gak ada masalah, percaya juga nggak apa-apa, nggak apa-apa toh itu.
Apalagi kalau percaya dengan jimat, misalnya dengan doa-doa tertentu itu kan, menurut saya nggak ada masalah gitu kan. Ibnu Qayyim itu kalau nggak salah itu pernah bilang begini, inna fi kalamin nasi manfaatan mujarrabah famadzannu bi kalami rabbil alamin gitu. Doa-doa itu kan, ucapan-ucapan yang dibuat disusun oleh manusia biasa saja itu punya manfaat mujarrabah, punya manfaat empiris. Apalagi kalau doanya tersusun daripada Al-Quran itu kan satu. Yang kedua terkait dengan soal cerita kisah-kisah para kiai-kiai kita, para ulama-ulama. Toh itu dipercaya juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa menurut saya. Bagi saya itu khud masofa watruk makadar. Ya enggak? Ambillah yang baik ya, tinggalkan yang tidak baik. Simpel itu sebenarnya, nggak usah neko-neko. Kalau husnun ya husnun, nggak apa-apa, jadi husnuzon kok. Dapat pahala insyaallah husnun itu. Ya enggak? Oh ya enggak? Sekarang kalau misalkan kemudian jenengan tidak percaya juga kan nggak apa-apa, tolak aja kan gitu. Nggak haram itu, nggak haram juga tolak itu kan, nggak dosa juga kan, nggak ada dosa dalam rukun iman juga. Ya enggak? Apalagi saya itu orang suka ngeyel loh Pak. Saya suka ngeyel, saya selalu mengkritisi, bener gak ini cerita ini kan gitu. Banyak sebenarnya kiai-kiai kita yang sebenarnya, tetapi ini soal etika cara menyampaikan kadang-kadang yang kurang bagus itu. Misalnya begini, di kalangan kiai-kiai kita misalnya, kenapa Al-Imamur Rafi'i dan Imam Nawawi lebih diunggulkan Imam Nawawi? Innal mu'tamad fil fatwa wal hukam mattafaqa alaihi syaikhani fama jazama bihin Nawawi baru Rafi'i. Alahnya kan begini, oh itu pada saat nulis itu jari-jarinya itu keluar cahaya, ya kan? Ya tapi dalam fikih itu nggak jadi argumentasi. Tetapi kita cari argumentasi yang lain. Ternyata memang Imam Nawawi itu adalah seorang ahli fikih, juga ahli hadis. Faqihul muhaddisin kan gitu. Itu pilihannya begitu kan. Kalau bagaimana cerita-cerita yang ini, ya itu nggak apa, biarin aja, jangan biasa, cerita biasa aja itu kan. Jangan dianggap serius Mas begitu-begitu itu. Jangan terlalu harus, ya itu biasa saja kan. Itu biasa saja. Apalagi era hari ini, apa masalahnya? Kan gak ada masalah toh. Ya kadang-kadang begini, pertanyaannya begini, penting gak itu mitos? Kadang-kadang penting Mas mitos itu Mas. Oh iya, kalau jenengan membaca salah satu karya namanya apa ya, Sejarah Tuhan, buku Sejarah Tuhan itu menjelaskan, Karen Armstrong, Anda kan tahu betapa mitos itu penting, mitologi itu penting untuk membangun keyakinan, untuk membangun optimisme. Kadang-kadang begitu, jangan jenengan memahami cerita-cerita yang tidak rasional itu terus yakini enggak, tapi jangan, dan ini adalah sebagai upaya kiai-kiai kita untuk membangun optimisme misalnya begitu. Dipikir, ditafsirkan saja, itu kan gitu. Sama kayak Quran sebenarnya. Ya, kita nggak usah ngerubah ayatnya, tapi ngerubah penafsirannya. Kadang-kadang kan ayatnya kayak galak banget ayatnya itu kan ya. Bahwa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Galak nggak itu? Galak kalau caranya begitu. Makanya yang harus kita rubah bukan ayatnya, tapi tafsirnya atas ayat tersebut. Sama dengan jenengan. Ketika melihat cerita yang rasional, ya itu tidak usah dirubah ceritanya, tetapi tafsirnya yang harus Anda perbaiki. Tafsirnya yang harus kita kritisikan gitu. Tafsirnya yang harus kita hadirkan dengan tafsir yang relevan. Itu sama dalam kasus hukum, ya kan? Sama sebenarnya itu. Jadi santai aja Mas soal begitu-begitu, soal ada cerita-cerita yang wow gitu ya. Saya juga sebenarnya nggak tertarik sebenarnya soal cerita begitu tuh. Nggak tertarik juga. Saya itu sebagai pengagum rasional, saya memilih berpikir yang rasional. Tetapi kalau sudah seperti itu, ya saya terusan enggak. Wah ini enggak, ya enggak lah, enggak begitu juga. Kita harus, menurut saya sikap kita, cara membaca terhadap cerita itu penting menurut saya. Memang ada yang dimaksud sebagai mitos, misalnya begitu kan. Ada yang dimaksudkan sebagai cerita yang ngawang-ngawang gitu kan. Tapi kita harus lihat apa tujuannya, kenapa muncul cerita itu gitu kan. Itu yang harus kita pahami, bukan memahami ceritanya saja, tetapi di balik cerita itu penting. Dalam bahasa hukumnya itu sebagai kita perlu memahami maqasid syariah lah kira-kira gitu. Sehingga kita tidak gampang menyatakan, oh ini salah, ini benar, enggak. Tidak mudah seperti itu.
Itu persis kejadian, itu persis dengan terkait dengan soal keputusan hukum. Ketika kita berbahasul masail, kita juga tidak harus hati-hati. Jangan karena bunyi kitabnya bilang haram, misalnya kita bilang haram, hati-hati juga gitu. Kita juga perlu melihat dampak daripada sebuah keputusan yang kita buat. Ya enggak? Tidak bisa sekonyong-konyong, wah ini karena kitabnya bunyi begini, saya harus bilang begini, mandi dulu. Kita juga perlu melihat realitas yang ada. Perlu melihat, mempertimbangkan realitas kehidupan, perlu mempertimbangkan masyarakat, perlu banyak hal. Makanya pertimbangan, termasuk juga pertimbangan dampak daripada sebuah keputusan hukum. Makanya Imam Asy-Syatibi itu mengingatkan kepada kita bahwa an-nadhar fi ma'alatil af'al mu'tabarun maqsudun syar'an sawa'un kanatil af'al muwafiqatan aw mukhalifatan wa dzalika annal mustaqid la yahkum bil iqdami aw bil ihjam illa ba'da nadharihi ila ma ya'ulu ilaihi dalikal fi'l. Jadi berpikir tentang dampak daripada sebuah keputusan hukum itu bagian daripada maqasidus syariah. Ya. Baik dampak itu adalah bertentangan atau sesuai dengan syariat misalnya gitu kan. Karena itu seorang mujtahid tidak bisa, tidak diperbolehkan terburu-buru untuk menghukumi bahwa ini boleh, ini tidak, kecuali setelah melihat, setelah mempertimbangkan dampak daripada keputusannya. Itu kan sama cerita jenengan kan, ada Ki Ayong, ada cerita begini. Jangan kemudian tiba-tiba Anda percaya langsung kan gitu. Jangan tiba-tiba kemudian Anda sampaikan misalnya gitu kan. Jangan kemudian tiba-tiba dihakimi juga. Oh ini masalah, jangan. Tetapi kita berpikir lebih dalam itu, menggali lebih dalam, termasuk dampak daripada cerita tersebut. Gitu loh Mas. Jadi ditanggapin yang biasa saja, jangan terusan wah ini salah, ini macam-macam. Ini kan jadi nanti muncul perdebatannya Balawi nanti itu sampai dengan mancing gitu. Iya kan jadi nanti ngomong kayak Imat lagi teman saya itu kan gitu. Wah ini begini, tahu sudahlah. Udah jangan nasab lah, jangan nasab loh. Nasib kita, mendingan kita berpikir nasib kita gitu kan. Tahu itu bukan rukun iman kok masalahnya. Kan gitu sebenarnya. Atau terus yang kedua terkait dengan ya memang ini tantangan ya, menurut saya ke depan yang dimaksud orang bisa baca kitab kuning Kiai itu menjadi manusia yang langka itu merupakan min khawasil ummah ke depan itu. Apalagi sekarang ChatGPT ada kan, wah cepet banget ChatGPT. Anda mau nanya apa saja ada semua di situ tuh kan, ya. Meta, ChatGPT itu kan, terus apalagi Grok, macam-macam itu kan banyak itu ya. Sehingga menurut saya, tetapi orang bermain ChatGPT juga nggak boleh sembarangan menurut saya. Kalau misalkan kita sebagai yang mau bertanya tentang hukum, kita setidaknya adalah memiliki basis hukum yang kuat, sehingga kita bisa memilah-milah. Lah ke depan, menurut saya orang-orang seperti jalan-jalan itu ahli basul masail itu merupakan makhluk yang langka. Itu merupakan min khawasil ummah lah, bahkan khawasul khawas kira-kira itu kan. Kalau Imam Al-Ghazali membagi puasa itu ada saumul umum, saumul khusus, saumi khususil khusus, maka kelompok ahli bahsul masail ini menurut saya adalah khususil khusus, super eksekutif. Karena baca kitab itu bukan perkara itu Pak, bukan perkara mudah. Memang saya nggak salah, saya juga banyak salahnya kalau baca kitab, saya akui. Tetapi kita itu harus selalu berlatih terus, diasah kemampuan kita. Salah biasa. Apalagi saya dulu, saya tanya ke Isom, saya ini tuh apa selalu menjadi perumus. Goblok-gobloknya biasa saja itu. Bahkan saya pernah dibilang, saya pernah membahas satu masalah hukum Pokemon itu waktu itu ya. Itu diomelin. Padahal itu yang nyuruh bukan saya kan, ada yang nyuruh itu kan. Tapi saya diomelin. Kamu itu gobloknya nggak habis-habis katanya begitu itu. Itu biasa. Apalagi tadi perumus tadi kan ya cerita gimana nanti kira kalau misalkan kemudian saya nggak tahu ya kalau bahsul masail pesantren kan begitu ada musohih ya. Kalau di LDWP itu nggak ada musohih Pak. Yang ada itu rapat pleno itu yang menentukan. Nggak ada musohih itu maksud buat latihan kalau itu musohih itu. Kalau kita nggak ada musohih Pak. Jadi nanti bahsul masail itu siapa musohihnya? Musohihnya seluruh peserta. Artinya pimpinan sidang, sekretaris sidang, ya nggak. Baru tim perumus ya, dirumuskan baru diajukan ke pleno, itulah musohihnya. Kalau pesantren kan enggak, nanti sampai tetap aja kalah sama musohih terus itu kan, ya. Kalau saya enggak, tanya Kiai Muhyiddin itu kan,
Kita kemarin saya verifikasi ya kan. Saya verifikasi, kita membahas beberapa masalah, kita ajukan kepada Surah PBNU. Wah, beliau tuh mereka semua musuhnya semuanya itu kan. Ya kita berdebat Pak. Kita harus mempertahankan argumentasi meskipun saya ujung-ujungnya kalah juga. Tapi kan yang penting kita sudah berusaha kan. Saya kira itu biasa Mas. Saya kira itu biasa kalau misalkan kemudian Anda nggak setuju, Anda nggak apa. Yang penting menurut saya begini. Kalau misalkan kemudian forum sudah memutuskan A, kita harus tunduk pada keputusan itu. Meskipun kita punya keputusan berbeda, itu bagi saya cara berorganisasi yang baik seperti itu. Misalkan, saya nggak tahu FPBP ya, kalau misalkan di PCNU misalnya kan ya, Basul Masail 1, 2, 3, 4, 5 orang kan, forumnya pada akhirnya memutuskan misalkan hukumnya A misalnya gitu kan. Jenengan tidak setuju, cuma kan sudah argumentasi, biasa kan? Ya biasa kan, nggak semuanya keinginan kita dipenuhi kan, nggak semua pendapat kita itu harus diterima. Meskipun kita nggak setuju itu, ketika di luar kita nggak boleh menentang itu. Menurut saya itu secara organisatoris bermasalah. Itu problem menurut saya, nggak bagus itu. Loh, kalau doif juga kan nggak ada masalah sih menurut saya itu kan. Pribadi itu nggak ada masalah. Kalau marjuh, karena memang begini Mas. Meskipun kadang-kadang ya, apalagi soal itu kan, ini juga penting nih untuk berbasul masail ya. Kadang-kadang kita itu melihat itu sebuah kaul yang apa ya, yang marjuh ya. Tapi jangan-jangan hari ini rojih loh. Jangan-jangan loh. Saya ingin saya contoh. Orang Lampung ini, kalau zakat fitrah pakai uang atau pakai beras? Pakai beras. Coba sama tanya kepada orang yang menerima, pengen duit atau beras? Duit pasti itu. Argumentasinya sama. Kenapa? Madzhab Syafi'i misalnya masyarakat kutu baladihi, karena itu ada untuk ignaul fuqara wal masakin kan, memenuhi kebutuhan fuqara masakin pada hari raya Idul Fitri. Ya enggak? Madzhab Hanafi boleh pakai kimah. Alasannya apa? Sama saja, ignaul fuqara wal masakin. Pertanyaannya, pada hari raya Idul Fitri Anda punya beras tapi nggak punya duit. Memang baju lebaran boleh dipakai beras. Ya enggak? Tapi kalau uang Anda bisa beli macam-macam. Anda punya kasih beras ke orang fuqara wal masakin, misalkan gitu kan. Tapi kan ayam memang beli pakai beras. Lauknya mana itu kalau gitu? Tapi kalau pakai kasih uang bisa beli lauk, bisa beli beras. Ya enggak? Sama-sama argumen. Artinya apa? Kalau kita melihat argumentasi kelompok Hanafi yang membolehkan pada kimah, itu adalah pendapat yang marjuh. Karena yang jumhur ulama yang kutu baladi marjuh pada zamannya, rajih pada hari ini, maka tarjihu qaulin fi zamanin ya, bisa saja sesuatu rajih itu pada satu masa, pada masa yang di depan bisa menjadi soro marjuhan kan gitu. Wah itu kan biasa itu biasa. Menurut saya itu perlu dipertimbangkan juga. Kadang-kadang perlu mempertimbangkan. Kita boleh juga al-ahdu misalkan bil qaul ad-dhaif misalnya gitu kan, limaslahatin diniyah, jaza itu kan, kalau seperti itu jaza limaslahatin diniyah. Itu biasa Pak. Mufti-mufti juga biasa begitu, kadang-kadang pindah geser. Saya ini yang penting jangan live ini ya. Saya mau cerita lagi nih. Kemarin Kiai Muhyiddin ya, ini saksi ini kan, ikut juga bahsul masalah soal dam. Rame itu kan dam kan. Saya bilang begini, ini menurut saya para santri-santri kalau bahsul masalah harus semangat. Gak apa-apa, pikirannya nakal gak apa-apa menurut saya. Hubungan ada kiai sepuh yang menjadi musuhnya kan. Saya juga begitu. Saya bilang begini, kalau hanya bahas dam, keputusan hukumnya adalah harus disebelah di sana, dibagi di sana, atau kemudian boleh disebelah di Indonesia, dibagi di sana, yaitu nggak usah bahsul masail Pak. Itu ngaji takrib selesai. Ya enggak? Ngaji aja kalau itu. Nggak ada soal, nggak usah harus ribut bahsul masail. Kalau hanya seperti itu keputusannya. Itu juga penting. Anda bertanya secara kritis, mempertanyakan kritis, menurut saya nggak ada masalah. Karena apa? Menurut saya, forum yang paling egaliter di kalangan Nahdlatul Ulama itu adalah forum bahsul masail. Serius. Kita itu, saya itu kalau sama kiai saya nggak berani Pak kalau gini kan. Tapi kalau bahsul masail belum tentu kan gitu kan. Itu paling egaliter loh. Forum itu penting menurut saya. Tidak ada forum di NU yang lebih top, yang lebih kecuali forum bahsul masail. Meskipun di luar kita cium tangan, kita gini-gini kan, itu standar biasa itu kan. Tapi di bahsul masail belum tentu. Kita bisa punya pandangan yang berbeda, kita bisa punya cara pikir yang berbeda.
dan itu sah. Jadi nggak penting, nggak menang-menangan forum Basul Masail. Yang diuji, yang diukur adalah sejauh mana kekuatan argumentasi kita, bukan sejauh mana ngototnya atau sejauh mana pendukungnya, enggak. Saya pernah Pak debat soal cryptocurrency Pak. Saya bilang boleh, nggak bisa begitu Bu. Ya saya bilang boleh, saya bilang begitu kan. Saya punya argumentasi kan, tapi ada syarat-syaratnya misalnya begitu itu kan. Kalau sebagai mata uang ya mungkin karena di Indonesia nggak terima ya. Tapi ada macam-macam lah diskusinya macam-macam gitu. Itu biasa, tetapi walaupun kemudian saya kalah ya biasa saja kan. Saya banyak kalahnya juga gitu. Itu menurut saya biasa, nggak ada masalah. Tetapi itu penting. Tidak ada forum yang menurut saya secanggih dan segala. Jadi begini, kalau bapak-bapak kiai-kiai semua itu kepengin membayangkan dulu bagaimana perdebatan antara para fuqaha itu, lihatlah forum Basul Masail. Itulah yang menggambarkan perdebatan para fuqaha kan. Kalau kita lihat cerita-ceritanya itu kan, tapi kadang-kadang itu kekurangannya satu biasanya itu, antar pesantren biasanya rada-rada piye ini ya. Wah, ini rada-rada piye itu kan. Dan kadang-kadang kekurangan Basul Masail cuma satu menurut saya. Kiainya itu kalau punya pendapat yang sama dengan yang pengen ngomong semuanya itu kan, padahal ya itu aja yang sampaikan kan. Saya bisa memahami itu karena biasanya kiai-kiai itu ketemunya santri sehingga merasa paling pintar sendiri itu kan. Tapi begitu ketemu yang lain, wah dia kepengen mengungkapkan gitu, meskipun podo wae sini, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting sudah ada Basul Masail, saya kira ini langkah yang luar biasa. Terus apa lagi? Kitab kontemporer. Oke, sekali lagi. Ini ada perdebatannya Kiai ya. Ini mungkin Kiai bisa menjelaskan lagi. Ada kriteria Al-Kutub Al-Mu'tabarah. Saya mau bongkar belak-belakan aja. NU misalnya itu merumuskan tentang kriteria Kutub Mu'tabarah 2006 ya Kiai ya. Itu di Monas Surabaya. Macam-macam. Dia Solo ya, Astra Majid. Suka dulu. Dicerita apa kriterianya macam-macam itu kan. Mazhab Syafi'i banyak macam-macam lah kriterianya itu. Misalnya di kalangan mazhab Syafi'i itu Al-Imam Asy-Syafi'i itu memiliki beberapa karya dalam bidang fikih. Misalkan Mukhtasar Buaiti, Mukhtasar Muzani, Al-Imla yang kemudian diringkas oleh Imam Al-Juwaini dengan nama kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab ya. Kitab Nihayatul Madhab itu kemudian diringkas diperas lagi itu menjadi Al-Muharrarnya Imam Ar-Rafi'i, kemudian Muharrarnya Imam Rafi'i itu kemudian ditahrir lagi lah ya kan, ditahrir lagi oleh diedit lagi oleh Imam Nawawi ya, namanya kitab Minhaj, kitab kemudian disarai oleh banyak, salah satunya adalah Muhdil Muhtad, Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, banyak sekali kita sarannya. Nah itu contohnya, macam-macam kitab-kitab itu. Itu kan idealnya Pak. Tapi begitu bahas asuransi di NU itu cuma lihat rujukannya majalah Pak. Serius itu rujukannya majalah, itu asuransi gitu. Asuransi rujukannya majalah itu. Artinya apa? Sebenarnya kita terbuka dengan apa? Dengan buku-buku kontemporer. Ada perdebatannya itu. Ada kiai-kiai yang misalnya kayak Ibnu Taimiyah itu ya Kiai. Itu banyak Pak kiai-kiai yang nggak mau terima Pak. Tapi Kiai Sahal itu menurut saya menarik. Kata Kiai Sahal ya khutmah syafaat watruk makadar. Pendapat yang bagus ya kita harus terima kan gitu. Kalau yang enggak ya jangan gitu. Lah, tapi kalau untuk santri-santri latihan jangan kayak gitulah. Maksud saya itu ya tetap gunakanlah untuk ini kan latihan kan, bukan keputusan loh ya. Kalau bikin keputusan ya nggak ada masalah ya. Itu latihan beda ceritanya kalau latihan gitu kan. Itu ya menurut saya penting juga kita membaca buku-buku kontemporer. Buku-buku kontemporer itu penting, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Coba misalnya begini, saya mau cerita sama jenengan. Lampung ini menurut saya istimewa. Tahun 92 itu kita memutuskan tentang Istimbatul Ahkam itu di Lampung. Yang diinisiasi oleh Kiai Ma'ruf Amin, kira-kira gitu. Konseptornya itu Kiai Ma'ruf Amin. Di Lampung juga itu pernah membahas kemarin tuh kayaknya, muktamar kemarin. Itu pernah membahas badan hukum sebagai subjek hukum. Coba di fikih-fikih kita Pak, yang disebut dengan mahkum alaih pasti mukalaf. Ya enggak? Mukalaf enggak? Mukalaf itu enggak ada badan hukum. Tapi coba jenengan misalkan transaksi ke bank, nabung ke bank, apakah antar orang? Tidak, tapi antar orang dengan badan hukum. Atau kita itu beli di Indomaret
itu bukan antar orang Pak, tapi antara saya dan Indonesia sebagai badan hukum. Pertanyaannya, badan hukum itu bisa menjadi mahkamah apa tidak? NU memutuskan bisa Pak, tapi masih ada problem lagi itu. Apa agama badan hukum? Wah ya enggak, wah itu nanti FMPP suruh jawab itu nanti itu kan. Saya kasih tahu bocorannya itu kan, apa agama badan hukum? Konsep ini penting Pak, penting itu. Makanya kemudian ada nggak ini sih orang-orang Basnas ini, orang-orang Basnas yang zakat, ada nggak teman-teman yang jadi basda-basda kan? Itu kan kadang ngomong kita zakat perusahaan gitu tuh kan, ditanya itu perusahaan agamanya apa itu? Karena muzaki itu mesti muslim. Saya pernah berdebat di Komisi Fatwa MUI Pak. Jadi gini, apa zakat perusahaan oke. Kalau perusahaan itu bisa menjadi muzaki pada momentum tertentu, bisa saja menjadi mustahik. Apa contohnya Pak? Contohnya apa? Garuda Indonesia utang akeh Pak. Minal gori, gimana kalau kita zakat ke mereka? Mau nggak? Basah nggak mau Pak? Enggak. Jangan maunya mereka sebagai mustahik, nggak mau sebagai mustahik. Ya lucu juga itu kan. Tapi ini perdebatan. Menurut saya ini penting, benar-benar penting. Terus saya ingin cerita lagi. Di dunia fana ini Pak, belum ada lembaga fatwa manapun yang menghukumi tentang trading karbon. Hurono Pak, nek dunia gitu loh Pak, nek jagat itu loh, ya kan? Sak dunia Indonesia, sak dunia kesini amban itu belum ada Pak. Hanya Nahdlatul Ulama yang memutuskan tentang trading karbon. Ini isu besar Pak, ini isu besar. Tapi kan sama-sama juga nggak paham juga kan, nggak ada yang gubris. Padahal ini fatwa yang paling top sak jagat Pak. Nggak ada. Darul Ifta, ya kan? Sir belum ada. Sampai para pemain-pemain yang biasanya menjadi kiblat tentang perbankan syariah itu, ya apa Emirat, Qatar belum ada Pak. Kalau Saudi belum ada Pak. NU memutuskan itu. Itu luar biasa Pak, luar biasa trading karbon dalam perspektif Islam secara fikih. Wah, itu ugal-ugalan fil alam menurut saya itu. Ini fatwa. Bahkan kita itu mau membahas ini mungkin menurut bocoran buat teman-teman FMPP. Hak untuk dihilangkan dari mesin pencarian. Gimana coba membayangkan seperti itu? Gimana coba? Kalau misalkan ada orang terpidana ya kan, diputuskan hakim bersalah kemudian dipenjara misalnya itu kan. Oke, setelah dia itu menyelesaikan masa tahanannya kan sudah bebas. Tapi kan masalahnya Pak, jejak digital nggak bisa hilang kan? Gimana? Anda apa orang itu punya hak nggak untuk dihilangkan jejaknya? Memang belum ada fatwanya ini, belum ada. Yang ada dibahas itu baru dari perspektif hukum positif. Di barat di mana itu sudah ada begitu Pak, hak untuk dihilangkan dari mesin pencarian. Wah ini penting Pak, FNPP itu perlu bahas itu, apalagi LBM. Mana LBM ini kan harus dibahas itu di Lampung gitu kan. Itu penting. Ini Bahasul Masel ini tuh tidak hanya melibatkan kiai kalau ini. Kalau soal tahqiq kalau soal takhrijul manatnya kiai lah oke. Tapi soal tahqiqul manatnya kita perlu melihat lapangan, perlu ngundang ahli IT, perlu ngundang ahli hukum positif, perlu macam-macam itu kan. Ini yang disebut prakteknya namanya istimbat jamaah seperti ini. Karena pada fikih nggak ada itu Pak. Mau pakai kauli nggak ada, mungkin di kauli itu kan nggak ada pakai kauli itu nggak ditemukan. Ilhaknya juga agak berat. Makanya ini menggunakan metodologi istimbat jamaah yang manhaji tadi itu. Nah, itu penting, ini bisa melibatkan. Makanya kalau Bahasul Masel itu jangan cuma masalah waqi'iyah terus itu ya. Perlu juga masalah-masalah yang terkait dengan undang-undang. Jadi begini Bapak Ibu, ini kan Lampung. Lampung itu kan banyak perda-perda itu. Ya enggak? Kita mencoba untuk mengkritisi ketimbang sampai hanya bahas sonhorik misalnya itu kan, atau membahas tentang apa? Darah head itu misalnya kayak gitu kan. Atau dari itu nggak ada masalah, itu oke. Saudara juga penting, itu oke. Tetapi menurut saya kebijakan pemerintah itu juga perlu dikritisi. Ini bagian apa? Bagian yang konunia. Dari kita perlu mengundang para pakar-pakar itu, ahli-ahli itu yang begini perda. Kemudian kita perlu mengundang kiai-kiai untuk mencari argumentasi fikihnya. Selama ini kan bahas masalah kita kan begitu-begitu aja kan. Ya nggak, apa hukumnya apa, nggak ada misalkan perda apa ini di sini nih
Lampung Timur misalnya itu, peraturannya mana yang berpihak kepada rakyat tidak? Karena apa? Di NU itu sudah punya qawaidut taknin. Itu kita punya. Bagaimana caranya untuk mengkritisi undang-undang ini? Apakah undang-undang ini misalnya itu, apakah aturan ini itu berpihak kepada kepentingan rakyat atau tidak? Ini Pak, Kiai Isom sudah membuktikan manfaatnya. Beliau salah satu keputusan PBNU itu menjadi pertimbangan hakim untuk membubarkan HTI yang bikin Kiai Isom ini. Ini karena apa? Yang dibahas bukan cuma sekedar hukum-hukum apa, tetapi juga terkait dengan soal undang-undang atau aturan-aturan. Wah, ini penting Pak. Ini punya dampak yang luar biasa. Punya dampak yang sangat luas terhadap masyarakat. Jangan kemudian keputusan FMPP itu hanya bisa dinikmati oleh ahli basul masail saja. Makanya menurut saya penting membuat rumusan Pak. Jangan rumusnya begini. Apa hukumnya begini? Hukumnya misalkan haram. Ibarat sak tumpuk itu kan. Rombongan ibarat itu kayak bis itu. Orang nggak paham itu bahasanya begitu. Ya enggak? Itu kelemahan kita loh Pak. Padahal Pak, sampean kalau lihat keputusan FM itu bagus-bagus loh. Saya mengakui itu. Keren-keren. Keputusan kita tuh teman-teman itu bagus-bagus. Tapi masalahnya kadang-kadang itu hanya bisa dinikmati oleh ahli basul masail. Yang senang basul masail, yang bisa dinikmati oleh mbok, yang bisa dinikmati oleh khalayak rame, oleh gadget itu susah Pak. Gimana coba misalkan menjelaskan antara keputusan dengan ibarah itu? Itu kalau bukan ahli basul masail nggak bisa Pak. Susah itu. Makanya kemudian kita perlu membahasakan gitu, kalimun nas biqadri ukulihim, kan begitu. Jadi ada yang memang untuk konsumsi publik, ada yang memang untuk konsumsi kita sendiri. Ini kelemahan Pak, kelemahan di mana-mana, bukan cuma di DHP, di LBM juga masih begitu. Ini yang membuat kita berpikir bagaimana kita perlu membuat sebuah rumusan. Karena apa? Menurut saya teman-teman NU itu termasuk orang yang ahli jawab. Jawabannya sudah ada Pak, yang belum ada masalahnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sudah bagus banget, tapi saya mungkin punya perspektif berbeda, karena beda itu syarat untuk basul masail. Ya. Diskusi tidak akan pernah berjalan kecuali ada perbedaan pendapat, tapi jangan kebablasan. Sudah dibentuk musohih. Musohih itu kan biasanya yang punya pengalaman dan memiliki ilmu yang lebih lapang daripada peserta. Nah, peserta itu kelemahannya juga kadang-kadang ingin memaksakan kehendak ini. Itu. Selain itu, ya kiai-kiai NU juga memiliki keterbatasan di dalam bahasa-bahasa yang tidak ada di kitab kuning. Saya memimpin basul masail tentang trading karbon waktu itu. Pak Kiai, mau tanya dulu ini. Apa yang dimaksud dengan karbon itu karbon yang untuk ngetik itu bukan ya, katanya gitu. Itu betul-betul terjadi Pak Mas Mahbub itu. Itu di Munas Jakarta itu. Dulu di Lampung juga pernah kuis SMS berhadiah. Datang kiai kepada saya, Pak Kiai, saya nyari istilah kuis SMS berhadiah. Kuis SMS itu kok nggak ada di kitab kuning, itu di bab apa ya, katanya gitu. Nah, repot ngadepin kiai NU. Nah, ini saya akan memberikan perspektif berbeda untuk Pak Zubaid. Iya, orang berbobot ini, kiai yang berbobot ini. Iya, iya. Itu pengen disebut al-alim ya. Iya, nggak apa-apa. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita membaca kitab, kita boleh tidak setuju dengan kitab itu. Boleh tidak setuju. Tidak wajib untuk yakin. Saya punya guru namanya Syekh Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Kiai Abdullah Fakih Langitan punya guru namanya Mbah Fadl. Kiai Abdul Fadl bin Abdus Syakur As-Senori At-Tubani. Mbah Fadl ini punya kitab, ya, punya kitab Ad-Dur Al-Farid fi Syarhi Jauharatit Tauhid. Di dalam kitab itu yang dikarang oleh Imam Al-Laqani, ya, Al-Maliki, dinyatakan oleh Mbah Fadl, wa amma syamsul ma'arif kubro wa mamba usul hikmah alladzani huma li Syekh Al-Buni fadahilatun min jumlati kutubis sikhri. Ya. Ya, kalau sampean mutolaah kitab itu ketemu apa yang saya omongkan.
Ya. Padahal pada masa Mbah Fadl itu tidak ada santri lawas di Jawa yang tidak mengamalkan penyembuhan penyakit-penyakit dan hal-hal yang aneh-aneh kecuali menggunakan kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra dan Mamba Usul Hikmah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albuni. Tapi oleh Mbah Fadl disebut terkategori sebagai kitab sihir. Apa isinya? Misalnya di Mamba Usul Hikmah itu ada babu irsalil hatif, bab untuk mengirimkan suara tanpa rupa. Itu dulu itu, dan dipraktekkan memang betul. Ya, membaca doa di tengah malam ketika bulan purnama, kemudian siapa seseorang dipanggil, nanti besoknya orang itu datang. Nah, saya teringat kepada Asy-Syaikh Sa'id Nursi Badi'uz Zaman. Ya, punya ini ulama yang termasuk al-ulama al-uzzab, ya, oleh Al-Allamah Abu Ghuddah dikategorikan sebagai ulama yang hidup menjomblo, membujang. Ya. Kitab 37 ulama yang menjomblo. Dulu ulama-ulama karena sibuk ngurusi agama, ya, tidak sempat mikirkan kawin lagi. Ya, berbeda dengan kiai-kiai dan ustadz-ustadz sekarang sibuk kawin lagi, tidak sempat ngurusi agama. Kira-kira gitu. Nah, di dalam satu karyanya yakni Al-Kalimat itu Asy-Syaikh Sa'id Nursi mengatakan bahwa hal-hal yang berbau mistik, yang berbau klinik, yang aneh-aneh itu, seperti babu irsalil hatif, bab mengirimkan suara tanpa rupa, kelak suatu ketika akan dikalahkan oleh perkembangan sains dan teknologi. Itu statement yang bagus sekali, ya, statement yang bagus sekali. Maka nggak percaya nggak apa-apa, yang penting argumentasinya kuat. Nggak percaya dengan apa yang tertera dalam suatu teks, kalau itu terlalu aneh, itu nggak apa-apa. Kecuali yang karomah, ya, bukan yang mi'raj 70 kali itu, bukan, ya. Itu harus husnudzon aja. Itu ajarannya PBNU sekarang ini, ya. Iya. Jangan live ya, nanti viral. Ya, sudah ada yang ngomong ketua PBNU. Nah, apa kemudian kata Syekh Sa'id Nursi ini, ya, yang dijuluki Badi'uz Zaman itu? Ternyata untuk memanggil seseorang sekarang tidak perlu matek aji baca doa di tengah malam gelap gulita, cukup kirim WA. Iya kan? Kirim SMS, bahkan bisa video call. Nah, oleh karena itu saya kira tidak mengapa, ya, tidak mengapa kalau sudah kelasnya seperti Mbah Fadl. Tapi kalau kayak sampean enggak lah, enggak pantas, ya. Iya, sampean husnudzon aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Terima kasih. Oke, satu lagi dari ketua LBMPW atau satu lagi yang belakang satu, oke. Nah, monggo. Singkat padat, monggo Pak Ye Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Lampung Timur, mau menanyakan kepada Pak Kiai Mahbub. Ini yang telah kita bahas di Lampung Timur, bahkan di Provinsi Lampung, masalah zakat itu kan tabrakan dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang di situ kami menganggap ada talfeknya, karena di situ ada mengeluarkan zakat dengan uang dengan ukuran Imam Syafi'i juga. Nah, yang perlu kami tanyakan sebetulnya sebatas mana talfek yang di dalam Basul Masail itu, ya, di Makfulah. Terus lagi kami minta contoh keputusan Basul Masail PBNU yang di situ mengumpulkan antara dua kaul sehingga menjadi satu dan menjadi suatu hukum. Yang kemarin isu yang santri itu masalah dam apa namanya, ibadah haji itu, ya, itu kan kalau kami kemarin ikut Basul Masail rencana Munas itu kan masih belum jelas itu juga jawabannya, ya. Karena yang satu boleh disembelih di luar tanah haram tapi harus dikirim, yang satu disembelih ke tanah haram tapi boleh dikeluarkan. Itu kok kenapa kok nggak langsung dikumpulkan saja gitu loh? Yang disembelih di luar mengikuti
pendapat ulama ini dan diberikan di luar tanah haram juga mengikuti pendapat orang lain sehingga dikumpulkan. Kemarin di PWNU itu sudah membahas itu boleh Pak, disembelih dan dibagi di tanah air tapi dengan catatan tertentu. Satu. Yang nomor dua, terkait dengan apa yang panjenengan sampaikan bahwa Basul Masail itu jangan hanya dinikmati oleh peserta Basul Masail. Kita itu terkendala dengan perkum Pak Kiai, yang mana lembaga Basul Masail itu hanya boleh mencari masalah dan menjawab masalah. Untuk menyampaikan hasil daripada Basul Masail itu tidak ada kewenangan dari LBM NU itu sendiri. Yang kewenangannya adalah di Suriah. Maka kalau kita membahas pun ya nggak berani. Dulu waktu belum ada sosialisasi perkum, kita sering ketika Basul Masail habis itu terus siaran pedesaan Pak Kiai, menyampaikan apa yang sudah kita bahas bersama. Tapi hari ini kita nggak berani karena memang ada perkum. Mohon kalau memang hasil Basul Masail itu agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat, perkum ini digantilah diganti perkum ini, atau paling tidak ini Suriah ini ditekan agar supaya siaran pedesaan lah biar dikonsumsi oleh masyarakat luas, tidak hanya di notulen dan juga perumus. Niku ingkang kula tangletaken. Jadi masalah talfek itu sebatas mana yang boleh kita toleransi, karena tidak menutup kemungkinan besok di dalam FMPP itu ada juga terjadi talfek bainal madhahib ya, bainal madhahib atau bainal aqwalil ulama. Niku mawon ingkang kula tangletaken, matur suwun. Monggo satu lagi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul Mustafa dari Pondok Pesantren Ibadur Rahman. Saya ingin bertanya apa yang tadi Pak Yai sampaikan, yakni seputar tema yang seputar pembicaraan yang tadi disampaikan oleh Bapak Yai. Saya ingin menggarisbawahi bahwasanya tadi Bapak Yai berkata bahwa ada satu permasalahan fikih yang tidak ada di kitab masa lampau sehingga butuh pembaruan. Nah, beberapa hari yang lalu saya membaca kitab judulnya Nahwu Ta'sis Asli Dini Jadid karya Dr. Othman Syahad. Saya juga melihat debatnya bersama Rektor Al-Azhar Dr. Thayyib. Beliau berkata dalam sebuah muhadharahnya itu, idza ja'a Syafi'i la ata bimadhabin jadid. Artinya ketika Imam Syafi'i itu datang di masa sekarang, maka dia akan datang dengan madhab yang baru. Tapi pertanyaan saya Pak Yai, apakah fikih sebagai produk ijtihad yang artinya bisa berubah sesuai dengan zaman, atau di sana ada aspek-aspek sakral sehingga tidak dapat diubah? Karena perubahan inilah yang memunculkan liberalisme dalam berpikir, sehingga teks itu ditarik ke konteks yang sangat jauh sehingga kehilangan esensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana hasil Basul Masail ini menjadi hukum yang mengikat kepada umat Islam khususnya dan umat Islam khususnya dan NU umumnya. Begitu dua pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Ini pertanyaan yang saya ingin berbicara soal konsep zakat fitrah yang pernah diputuskan LBM. Memang ada kritik. Sebenarnya yang itu sebenarnya agak problem. Ada yang mengkritik itu talfek gitu kan. Memang diakui itu talfek. Tetapi sebenarnya cara berpikir yang awalnya bukan itu, Mas. Tetapi menggunakan pendapat Ijtihad Maqasidhi. Sebenarnya itu. Makanya Tupus itu dikritik. Salah satu yang mengkritik adalah Kiai Afif. Itu kan kayak begitu, jadi mestinya itu keliru, itu kan. Mestinya bukan menggunakan pendekatan yang talfek, tetapi menggunakan pendekatan Ijtihad Maqasidhi gitu kan. Karena kutu baladi kan juga bukan yang mansus gitu kan.
nggak malsus juga gitu kan. Yang maksud kan cuma ada tamar itu kan ya, tamar terus apa lagi itu. Akhirnya ya itu sudah terjadi kan, sudah terjadi. Jadi sebenarnya apa ya, pendekatan yang dilakukan pada saat itu kan kita boleh menggunakan menggunakan uang ya, dengan ukurannya Imam Syafi'i kan kayak gitu. Kan sebenarnya nggak ada masalah itu. Iya, itu kan itu apakah kita mengikuti Hanafi? Enggak kan gitu. Kutu baladi kan juga hasil ijtihad juga kan kayak gitu. Kenapa kutu baladi itu kan? Nah, sekarang karena sama-sama ignaul fuqara wal masakin itu mas sebenarnya gitu loh. Pendekatannya itu. Masuk terusan kemudian ya sudah kalau begitu kita mau menggunakan yang Hanafi gitu kan ya. Ukurannya wakeh loh. Wakeh itu. Ukurannya banyak kan, kita nggak ngambil ukurannya tapi menggunakan pendekatan kenapa dia boleh pakai kimah kan gitu. Itu dari sisi kimahnya itu sebenarnya kita menggunakan, artinya apa, kita memilih kutu baladi tetapi kita kimahkan, pendekatannya itu sebenarnya. Tapi kan kita nggak mau kadang-kadang kan harus ada tagnya, akhirnya kemudian muncullah talfek itu. Dan kalau misalkan ngomong soal talfek kan sebenarnya khilaf di antara para ulama. Ada yang boleh menyatakan boleh mutlak, ada yang menyatakan tidak boleh kan, ada yang menyatakan boleh dengan syarat. Sama kalau misalkan Anda bicara mengenai keputusan Lampung tadi, keputusannya kemarin soal dam, itu kan sebenarnya intiqadul madhab. Sebenarnya kalau dengan cek itu membandingkan dengan keputusan 2023 itu argumentasinya sama, talfek juga sebenarnya itu hakikatnya, ya enggak? Jadi gini, kalau misalkan kemudian ditartibkan ya, kalau yang pertama dalam kondisi normal kita itu menggunakan pendekatan yang disembelih di sana dibagi di sana. Dalam kondisi hajat, kemudian dalam kondisi hajat kita menggunakan pendekatan sembelih di sana boleh dibersihkan. Dalam kondisi udur kita boleh menyembelih di sini, disembelih di sini. Kan jadi kesatuan itu sebenarnya. Ya podo wae campur-campur sebenarnya itu. Kalau Anda bertanya, itu kan gambarnya gini, disebut dengan intiqadul madhab, satu ke kedua itu kan kayak gitu kan. Yang kedua, kalau jenengan tahu apakah ada keputusan talfek? Ada, saya bilang tahun 2017 itu ada keputusan talfek. Contohnya begini, terkait ketika kita membahas dengan apa ya, penelantaran tanah kalau nggak salah. Penelantaran tanah itu apa batasnya? Ya kan dalam satu keputusan dalam satu qadhiyah, batasnya itu kita memilih mengambil pendapatnya Hanafi, yaitu 3 tahun penelantaran. Kan sudah ada pendapat-pendapat yang lain kan, dicampur jadi satu. Sebenarnya itu biasa lah menurut saya itu soal talfek itu, tapi memang harus dibatasi juga biar nggak talfek terus gitu kan. Saya kira gini, salah satu diskusi usul fikih yang paling sulit menurut saya talfek. Saya kadang-kadang saya nggak paham itu, tapi kok saya punya keyakinan begini, jangan-jangan aslinya boleh lama-lama ini. Serius itu Pak, serius itu. Jangan kan begini, kalau kita mau belak-belakan ya, ada nggak keputusan LBMPBNU misalnya itu yang mengkutip luar madhab 4? Ada Pak. Tak kasih tahu, adalah badal tuaf ifadah. Itu kan sebenarnya bukan pendapatnya Ar-Romli Pak, pendapatnya Imam Ato itu kan. Imam Ato karena udah diomongin Ar-Romli aja jadi akhirnya dianggap. Tapi kan sebenarnya itu adalah pandangan di luar madhabil arba'ah. Kita pakai juga. Tentu tidak semuanya segampang itu kan. Nggak semuanya harus dipakai itu, tapi kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek, mempertimbangkan beberapa hal, mempertimbangkan juga situasi dan kondisi itu kan, nggak terus sembarangan diceplok aja kan, nggak. Tetapi kan itu kan terkait dengan soal haji kan Mas, dan harus dipahami bahwa kebolehan kita misalkan membolehkan badal tuaf ifadah kan dalam rangka mempermudah, karena bisa dibayangkan. Orang sudah nabung bertahun-tahun ya, sudah nunggu berlama-lama, tiba-tiba pada saat musim sampai di sana dia sakit nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak? Wah ini belum tuaf ifadah ini kan, ya udah dibadalkan boleh itu kan? Kan itu situasi yang sangat urgent lah kira-kira itu, mempertimbangkan beberapa aspek itu. Saya kira itu. Soal talfek juga pernah dibahas di Jawa Tengah itu, tapi kayaknya belum diajukan. Itu kira-kira batasannya talfek. Kalau kita mau jujur-jujuran saja. Talfek manhaji boleh apa enggak? Usul fikih yang hari ini kita pelajari Pak, misalkan usul fikih Abdullah Fadl itu talfek Pak, ya enggak? Percampuran antara
baina Syafi'iyah, baina tariqatil mutakallimin wal tariqatil Hanafiyah. Kan tafsir juga itu. Gimana ini? Jadi kalau kita membahas itu jangan separuh-separuh. Bolehkah kalau hanya persoalan talfek kaul udah biasa kan? Fi qadiyatin wahidatin, tapi tak pikir-pikir ya. Ini faktanya kan dari perbedaan, Pak. Ini kan ya ada yang bilang oh ini enggak, ini enggak, ada yang bilang enggak boleh itu. Kalau kiai-kiai sepuh kita mesti enggak mau talfek, Pak. Tapi kan inti qaulul madzhab sama aja, ujung-ujungnya sama sebenarnya kan. Pindah ke sana dalam satu meskipun itu rangkaiannya berbeda-beda, tetapi kan dalam satu qadiyah Pak itu, Pak. Talfek juga sebenarnya hakikatnya. Jadi argumentasinya itu sebenarnya terkait dengan argumentasinya dibangun pada 2023. Tapi di i'adatun nazar kan? Tapi i'adatun nazarnya menurut saya biasa saja, sama sebenarnya. Kalau kita memperhatikan dengan cermat. Sama sebenarnya, Mas. Sama. Kita tik pilih yang mana gitu kan? Oke, nanti wah itu udah biasa kita kayaknya itu, nggak bisa dihindari. Kita juga faktanya kan begitu kita. Nggak mungkin kita itu kemudian hanya satu pandangan ini saya berat saya kira itu hari ini. Kita di dalam masalah yang membatalkan sholat tapi ketika kita musohaya sampai mau pilih yang boleh pilih yang enggak kan gitu. Enggak karena kan gini kan faktanya begitu kan, itu kan faktanya terjadi perbedaan para ulama, tinggal pilihan sampean kan, pilih yang boleh pilih yang tidak, ini kan belum ada keputusannya kan gitu. Itu faktanya begitu, tinggal dipilih kan boleh apa enggak kan. Itu kan namanya fikih, itu kan kayak warteg Mas ya enggak. Sampean mau pilih yang boleh juga ada, pilih yang enggak boleh, mau milih pendapat yang enggak boleh juga ada kan gitu. Tinggal kita dipilih. Tapi menurut saya pilihan kita pasti harus hati-hati siapa dulu gitu loh yang bertanya kan menurut saya. Karena itu kadang-kadang seorang mufti itu akan ditanya dengan jawabannya berbeda-beda kadang-kadang. Karena Pak, lihat situasi dan kondisi orang gitu loh. Enggak semuanya harus digebiah uyah lah menurut saya itu. Memang perlu hati-hati. Kalau kita konsisten ya, kalau kita konsisten. Misalnya begini. Ada perubahan-perubahan loh kita itu. Misalnya kita ngomong soal sabilillah, Pak. Sabilillah. Ada pertanyaan. Boleh nggak zakat itu diberikan untuk masjid, musola, madrasah? Jawabannya nggak boleh kan? Ya nggak? Merujuk kepada pendapat atau pernyataan yang dikemukakan dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Tapi belakangan perluasan itu kemudian mau diterima itu, Pak. Mau diterima itu kan? Itu kan sebenarnya ada apa ya? Ada perubahan yang pelan-pelan yang tanpa kita sadari. Sama dalam kasus talfek itu. Meskipun sebenarnya kalau kita baca keputusannya itu kan nggak boleh. Tapi kadang-kadang kan berat juga itu. Kita 2017 itu ada misalnya dalam satu qadiyah itu dalam satu masalah itu ya kita ngambil yang Hanafi, ya kita ngambil yang ini. Ya sama dengan yang kemarin dam itu kan. Kita ngambil yang ini, dalam hal begini kita ambil ini, dalam hal begini. Tapi kan sebenarnya masih dalam satu rangkaian. Saya kira panduan. Jangan dibikin menurut saya, karena itu akan mempersempit. Satu, ya itu mempersempit kita. Biarkanlah itu menjadi pengetahuan kita itu kan. Meskipun gini loh. Saya mau nanya sama sampean itu setuju nggak talfek? Oh ya udah nggak apa-apa, nyatanya di NU ada talfeknya kok. Kan enggak, maksud saya itu kadang-kadang itu ya memang kadang-kadang kita dituntut keberanian juga loh. Pertanyaannya begini, kenapa ada keputusan NU 2023 itu? Tahu nggak? Itu yang ngusulin talfek Pak, yang memperbolehkan talfek Pak. Itu seorang kiai yang memberikan solusi. Ya enggak? 2023 itu kita punya keputusan soal dam itu kan talfek sebenarnya keputusannya kan, cuman nggak disebutan talfek. Pertanyaannya siapa yang ngasih solusi talfek? Kiai juga yang ngasih solusi talfek, karena memang ada kebolehan secara talfek itu masih memungkinkan dilakukan. Tapi masalahnya memang sejauh mana talfek itu dapat dibenarkan, ini yang perlu kita perbatasi. Yang kedua terkait dengan soal
LBM nggak pernah bisa pengumuman. Ya memang dari dulu sebenarnya jadi gini. Salah satu hal yang sering disalahpahami teman-teman LBM itu merasa ini adalah lembaga yang anti debat, lembaga yang paling top, maka begitu di NU ya, ini bukan FMPP loh ya, bukan ya, NU. Sehingga merasa bahwa ini lembaga kalau keputusan kita ngomong, itu keliru Pak. Yang disebut dengan LBM dari dulu sebenarnya itu lembaga think tank. Dia nggak boleh ngomong Pak. Dia nggak boleh ngomong Pak. Dia itu LBM itu hanya berhak untuk membahas masalah, diserahkan kepada Suriah. Suriah lah yang kemudian akan menyuarakan karena itu akan menjadi keputusan lembaga. Diverifikasi Suriah, masa kemudian zaman jadi ketua LBM PWNU misalnya, keputusan kamu bikin, itu namanya bukan keputusan PWNU Pak, keputusannya LBM. Itu begitu. Perkum itu hanya menegaskan. Perkum itu hanya menegaskan saya sebenarnya itu. Dari dulu, dari zaman Kiai Master waktu itu kan ya Kiai, itu sudah dikatakan bahwa lembaga Basul Masail itu merupakan lembaga think tank. Kerjaannya ngasih masukan ke Suriah. Ada isu kita bahas, makanya LBM itu dilarang nyari duit Pak. Dilarang itu LBM itu. PW yang kemudian harus membiayai seluruh kegiatan LBM. Kan begitu. Kita juga sama. Kita nggak bisa kemudian tiba-tiba nyari-nyari, nggak bisa Pak. Ini garap dibahas, pokoknya saya masukkan. Ini lembaga think tank kita itu. Jadi nggak bisa kemudian saya putusan, saya ngomong begitu, dipendung saya itu urusannya itu. Nggak bisa sembarangan. Karena itu nanti yang menyuarakan adalah Suriah. Jangan karena merasa kadang-kadang gini kan, LBM-nya kerasa lebih pintar dari Suriah itu kan. Soalnya saya ngomong gitu, rebutan mic lah kira-kira tuh. Saya kira nggak pantas juga itu, nggak boleh begitu juga. Sul adab namanya itu. Secara organisatoris beda kalau misalkan FMP ya mau terserah aja kan, hasilnya boleh. Tetapi kalau LBM nggak bisa Pak. Saya tetap melarang karena itu adalah wewenang Suriah untuk mempublikasikan untuk pengumuman apa tadi bilang apa istilahnya, siaran pedesaan itu adalah hak wilayah kewenangan daripada. Sementara LBM itu hanyalah lembaga think tank yang kerjanya hanya membahas, namanya juga Basul Masail Pak. Ya ini Suriah aja lah. Makanya jangan kan tinggal kasih ke Suriah PBNU kan, ke Suriah PBNU nya diserah ini Kiai. Diserahkan belum? Yang kadang-kadang sama nggak serahkan, didimin aja begitu kan. Loh, kalau saya nggak tiap tahun setelah selesai bahas kita serahkan kan, monggo Kiai ini di tas saya monggo kan. Ya sudah, memang kadang-kadang ini bikin lambat Pak. Makanya dulu itu aku pesan, gimana kalau misalkan ditanya wartawan? Kalau ditanya wartawan, kita jawab bahwa ini baru sebatas keputusan lembaga Bahsul Masail. Untuk menjadi keputusan PWNU, kita akan nunggu keputusan daripada Suriah pengurus PWNU. Kan begitu jawabannya, ngilahnya begitu. Terus yang terakhir, fikih apa? Wah ini perdebatan yang udah lama itu ya. Kan memang ada perbedaan antara syariah dan fikih kan begitu. Antara usul dan furu. Tapi ini kelihatannya sepele Pak. Kelihatannya sepele Pak. Tetapi mendefinisikan ainal usul, ainal furu itu perkara susah juga. Sehingga kadang-kadang saya dibilang, oh ini maklumun minatin biturroh. Tapi kan susah juga mendefinisikannya kan. Tetapi itu kita bisa merasakan kira-kira itu. Itu menurut saya perdebatan yang sangat sulit. Perdebatannya itu kan misalnya yang berubah itu yang mana ini? Ya kan? Tentu yang sawabit itu mana? Kalau di NU misalnya gitu kan, mana yang sawabit? Yang sawabit adalah konon asasi misalnya gitu kan. Sama kayak di PW kan sama NU itu. Yang mutahoyirat bisa saja mas banyak hal itu. Sama ketika kita membicarakan mana usul mana furu itu juga bukan perdebatan yang sepele. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Khalid Abdul Fadl. Penjelasnya menurut saya menarik. Karena apa? Semakin kita itu melebarkan usul, itu sebenarnya sama artinya kita itu menyempitkan ruang istihadi. Tetapi ketika kita itu melonggarkan usulnya, menyempitkan usul itu sama artinya itu membuat ruang istihad terbuka sangat lebar. Ini menurut saya penting untuk didiskusikan. Saya dulu pernah ya waktu itu mengusulkan mana dhawabitul usul dan dhawabitul furu'. Kenapa? Karena ini penting. Mana wilayah yang kemudian kita bisa beristihad, kita bisa melakukan mengolah nalar kita, dan mana wilayah yang tidak dapat kita olah. Ini menjadi sesuatu yang menurut saya sangat sulit. Sehingga kalau ditanya
sejauh mana fikih bisa berubah? Ya saya hanya bisa menjawab normatif. Ya yang masuk usul yang tidak boleh, sholat 5 waktu misalnya ya tidak kan gitu kan. Tapi soal apakah bisa begini, itu bisa saja perubahan pendapat kan, macam-macam itu kan seperti itu. Apalagi kalau terkait dengan soal muamalah, fikih muamalah, kan begini. Kalau kita bicara fikih muamalah ini ya, fikih muamalah, itu menurut saya fikih yang menurut saya paling memungkinkan untuk mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan situasi kondisi berdasarkan prinsip kemaslahatan. Dalam konteks ini tentu adalah maslahah al-mursalah. Kan begitu. Kenapa? Karena dalil muamalah kan sedikit, Pak. Ayat-ayat ekonomi nggak sampai 20, 10 paling ayat itu. Lagian prinsip di dalam muamalah kan al-aslu fil muamalah al-ibah. Itu artinya apa? Kalau kita menghadapi persoalan muamalah, yang harus kita lakukan adalah mencari dalil yang melarangnya. Begitu kita sudah mencari dalil yang melarang dan tahu nggak ada dalil, kita kembalikan kepada kaidah al-ilmu bi adami dalilun dan kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan ya. Soal jadi bukan lah di NU itu kan di NU begini ya. Ada keputusan Lampung. Ya kan? Tapi kemudian dibatasi juga oleh fikroh Nahdiyah kalau tidak salah itu kan. Fikroh Nahdiyah. Oh, Anda itu boleh lah. Boleh berpikir kritis, boleh berpikir maju, boleh apa, tetapi pikiran-pikiran tersebut harus dalam kerangkanya, ada kerangka manhajinya. Kerangkanya dalam konteks ini adalah kerangka bermadhab. Anda boleh berpikir semana macam, tetapi harus dalam kerangka bermadhab tadi. Makanya kalau saya bilang talfik itu gak liberal menurut saya. Karena apa? Itu masih dalam kerangka bermadhab gitu loh. Toh yang dikutip juga bukan madhab-madhab lainnya. Paling ada madhab Hanafi, ada madhab Hambali, ada madhab Syafi'i kan begitu. Itu bagian daripada apa ya, menurut saya bagian daripada upaya untuk membatasi agar kita nggak kebablasan kan kayak gitu. Saya kira itu Mas dari saya. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Isam, cekap. Baik, terima kasih luar biasa narasumber kita Yai Isam dan Yai Mahbub. Saya kira untuk pertanyaan kita cukupkan dan jawaban-jawaban beliau sudah kita dengarkan semua. Saya tidak perlu menyimpulkan karena tidak punya kesimpulan sendiri. Mudah-mudahan jenengan semua bisa menyimpulkan masing-masing. Pada prinsipnya malam ini kita mendapatkan pencerahan dan penguatan untuk ber-LBM, meningkatkan giroh dan gairah ber-LBM untuk lebih semangat di Lampung Timur pada khususnya ya. Bismillah malih matur nuwun Yai Isom, Yai Mahbub atas wawasan dan pencerahannya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua para santri dan para masyayikh yang kumpul pada malam hari ini. Demikian, terima kasih, kami akhiri pertemuan pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.